heran kenapa selama ini berita-berita yang berkembang itu mengatakan tulang hidungnya patah begitu loh. Ya, tetapi sudah terkonfirmasi bahwa ternyata tulang hidungnya tidak patah. Tetapi terkait dengan fakta yang lainnya, ayolah kita akan uji itu di proses pengadilan nanti, di proses pembuktian. Alat bukti, keterangan saksi, surat, lalu kemudian ahli, bahkan fakta-fakta itu sendiri akan diuji nanti di ranah pembuktian. Prosesnya ada dalam persidangan nanti, begitu loh. Bang, tapi sampai saat ini Mbak V juga masih shock dengan apa yang terjadi sama dia gitu. Apa yang mau saya komentari? Saya kan nggak bisa komentari apa yang dialami oleh Bu Fi. Bang, kemarin kan Pak Ferry sendiri kalau Bu Fi masih mencintai nggak sih? Jangankan Pak Ferry, saya juga mendengarkan di salah satu media ada juga yang mereka mungkin masih saling mencintai kan begitu. Tetapi sekali lagi ini namanya juga masalah. Alangkah baiknya diselesaikan secara kekeluargaan atau baik-baik lah. Tapi kalaupun tidak bisa, sekali lagi kami menekankan kami akan mengikuti proses hukum dengan baik. Itu aja. Itu yang paling penting. Kami akan fokus dalam proses pembuktian nanti. Sekali lagi, kalau memang Pak Ferry tidak bersalah dan tidak terbukti ya, kami nanti akan memohon kepada majelis hakim untuk membebaskan. Kalaupun memang nanti Pak Ferry dinyatakan bersalah, katakanlah kesalahannya dia sekian, jangan dihukum tinggi. Kalau kesalahannya sekian, ya hukumlah setimpal. Seseorang harus dihukum sesuai dengan perbuatannya. Hukumannya harus setimpal. Jangan perbuatannya sedikit, hukumannya berat. Begitu juga sebaliknya. Kalau memang tidak bisa dibuktikan, tidak terbukti, maka kami memohon untuk dilakukan, dibebaskan dari segala tuduhan selama ini. Itu aja yang nanti akan kami lakukan, begitu. Kalau saya Pak Heri akan membongkar kasusnya Atala yang Bogor, Bang. Enggak. Begini ya. Ini kan dari kemarin banyak yang bertanya nih. Sekali lagi saya mau tegaskan begini. Pak Ferry dalam kapasitas selalu menyampaikan. Ketika Pak Ferry semakin dipojokkan dengan berita-berita yang ada, Pak Ferry akan membuktikan bahwa selama ini Pak Ferry juga bertanggung jawab, begitu loh. Itu aja. Dan sekali lagi kan kami belum pernah sebutkan itu kasus apa dan kasus siapa. Itu aja. Bang, kemarin kan juga yang kita tahu juga Mbak Vena ini kan penambahan BAP itu ya Bang ya. Itu ketemu nggak sih sama Mas Ferry Bang kemarin? Tidak ada pertemuan. Untuk proses hukum ke depannya Bang mau seperti apa Bang kira-kira? Kenapa? Untuk proses hukum ke depannya mau seperti apa? Begini ya, kami akan bermohon juga supaya pasal 44 ayat 4 Undang-Undang PKDRT itu dapat diterapkan dalam dugaan tindak pidana yang sedang dihadapi oleh Pak Ferry. Sekali lagi, kenapa kami menginginkan pasal 44 ayat 4? Karena ancaman pidananya hanya 4 bulan. Kalau itu bisa diterapkan, maka Pak Ferry tidak bisa dilakukan penahanan. Apa sih syaratnya pasal 44 ayat 4 itu dapat diterapkan? Yang pertama, tidak menimbulkan penyakit. Yang kedua, tidak menghalangi kegiatan sehari-hari. Yang ketiga, tidak menghalangi mata pencaharian, begitu loh. Nah, kalau 3 syarat ini terpenuhi, maka pasal 44 ayat 4 dapat diterapkan dalam dugaan, ya sekali lagi dugaan yang sedang dihadapi oleh Pak Ferry saat ini, begitu. Komunikasi Ferry dengan ibu sendiri gimana? Ibu siapa? Ibunya Mas Ferry sendiri Kandungnya. katanya kan komunikasi melalui pengacara dan kakak juga komunikasi. Ya tentu komunikasi melalui kami, tim kuasa hukum, lalu kemudian dari keluarga juga ada perwakilan yang sudah mengunjungi, begitu. Itu aja komunikasinya. Tapi ada curhat nggak Bang dari keluarga, maksudnya yang adiknya kemarin ngunjungin gitu? Kebetulan kemarin pada waktu berkunjung yang mendampingi anggota kita, saya sudah ada di Jakarta, begitu. Jadi sekarang bukannya sama Pak Ferry belum ketemu lagi nih Bang? Belum ada ketemu. Udah? Oke. Oke, guys. Oke, terima kasih ya. Oke, thank you. Yuk, mulai yuk, Rio. Oke, Bang Jepri. Ya, perkembangan Ferry Bang. Bang Ferry seperti apa? Ya, sampai hari ini Pak Ferry masih di dalam tahanan. Penangguhan penahanan belum dijawab oleh Kepolisian Polda Jawa Timur. Dan hari ini Pak Ferry masih dalam keadaan yang baik, begitu. Tapi sekali lagi, karena ini urusan rumah tangga, tentu Pak Ferry ada tekanan tersendiri berkaitan dengan batinnya atau kondisi psikologisnya, begitu. Sejauh ini yang dia keluhkan apa Bang? Maksudnya terkait kondisi psikisnya dia? Iya, tentu dia sering menangis lah. Karena kalau dia melihat situasinya saat ini dengan berita-berita yang ada, bahkan sebelum Pak Ferry ditahan sekalipun, kan beritanya sudah berkembang begitu. Nah, Pak Ferry ada terpukul dan merasa bersedih. Apalagi terakhir sudah dikatakan oleh tim kuasa hukum dari Ibu V sendiri bahwa
sudah menutup pintu perdamaian. Nah itu tentu Pak Ferry mendapat pukulan begitu loh. Tetapi sekali lagi Pak Ferry siap mengikuti proses hukum dengan baik. Pak Ferry mengatakan kepada kami bahwa akan mengikuti proses hukum sampai ke proses pengadilan sekalipun dengan sebaik-baiknya dan kooperatif begitu. Makanya kami memohon kepada pihak kepolisian untuk melakukan penangguhan penahanan. Karena sekali lagi sejak awal Pak Ferry mengatakan akan kooperatif. Bahkan pada saat di hari Senin pertama kali Pak Ferry dilakukan pemeriksaan, Pak Ferry hadir dan tidak ada mempersulit proses penyidikan. Maka kami mohon untuk segera ditangguhkan, itu aja. Kenapa Bang minta penahanan ditangguhkan Bang? Kenapa? Kenapa minta penahanan ditangguhkan Bang? Atas dasar apa Bang? Ya tentu yang pertama ada riwayat penyakit, itu yang pertama. Yang kedua tentu ada Pak Ferry menyatakan siap mengikuti proses hukum dengan baik, melakukan kooperatif. Yang kedua tidak menghilangkan barang bukti. Kenapa tidak menghilangkan barang bukti? Seluruh barang bukti itu kan sudah disita oleh pihak kepolisian. Makanya tidak mungkin lagi Pak Ferry ini menghilangkan barang bukti. Apalagi begini, kalau kita mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tujuan penahanan adalah memperlancar proses penyidikan. Nah, sedangkan Pak Ferry sendiri menyampaikan tidak akan mempersulit proses penyidikan. Maka kami berharap segera dapat ditangguhkan proses penahanannya, begitu. Ini apa minta Bang? Sampai sekarang depresi nggak sih apa gimana? Stres nggak sih? Iya, kalau dikatakan stres atau depresi sih ada stresnya. Karena tentu Pak Ferry, sekali lagi tadi saya sudah sampaikan, merasa terpukul lah dengan masalah yang sekarang ini ada. Tetapi secara fisik, secara batin Pak Ferry juga sudah siap untuk mengikuti proses hukum dengan baik. Jadi Pak Ferry katanya ada rencana untuk damai dengan Ibu Vena, benar nggak Bang? Tentu, itu kan yang selama ini kita sampaikan. Bahwa kami juga sudah melakukan permohonan kepada pihak kepolisian supaya Pak Ferry dapat dipertemukan dengan Ibu V. Tetapi seperti statement dari kuasa hukum yang menyatakan tidak ada lagi pintu perdamaian, maka kita akan mengikuti proses hukum dengan sebaik-baiknya. Begitu aja. Bang, Kemarin kan warga dari Mas Ferry datang ibunya ke rumah Mbak Ferry tapi tidak dibukakan pintu. Mas Ferry sendiri tahu nggak tentang hal ini? Ya belum tahu. Kita belum menyampaikan karena itu adalah keinginan dari ibunya sendiri. Secara tiba-tiba ingin datang kepada rumah Ibu V begitu loh. Karena selama ini kan ibunya sakit. Nah saat ini kan kondisi kesehatannya sudah mulai membaik. Makanya ibunya memutuskan untuk datang ke rumah Ibu V untuk mengetahui peristiwa sebenarnya seperti apa dan mengupayakan untuk terjadi perdamaian, begitu aja. Itu kan sebagai orang tua ya, sebagai orang tua tentu punya kewajiban. Ketika anak-anaknya ada masalah, orang tua punya kewajiban untuk melakukan mendamaikan lah, begitu. Tapi sekali lagi, dibuka atau tidak dibuka itu merupakan hak dari Ibu V. Tidak ada yang bisa ngatur itu sepenuhnya hak dari Ibu V, begitu loh. Tapi niat dari ibunya Mas Ferry maunya ada perdamaian nih Bang, maksudnya. Begini ya, kalau dikatakan niatnya seperti apa, saya selalu mengatakan begini. Paling tidak, sebelum masuk ke proses hukum lebih jauh lagi, ada pertemuan dulu lah. Mungkin satu kali, tidak langsung harus damai. Namanya juga pertemuan proses perdamaian. Tidak mungkin sekali ketemu bisa langsung damai. Paling tidak ada upaya yang dimulai, begitu loh. Nah ini mungkin bagian dari upaya yang sedang dimulai. Tetapi apakah itu bisa atau tidak ya kita lihat nanti. Walaupun sudah ada statement tidak ada lagi perdamaian, begitu loh. Tapi kan namanya juga upaya dari seorang orang tua. Apa salahnya itu dilakukan, begitu. Bang, tapi kemarin juga orang tuanya Mami juga ngomong katanya kalau mau cerai ya nggak apa-apa, cerai aja, saya juga mendukung aja gitu. Kalau itu memang yang terbaik gimana tuh Bang? Begini ya, itu menjadi satu hal yang sudah disampaikan oleh Pak Ferry. Alangkah baiknya, kalaupun berpisah baik-baik. Tidak menimbulkan masalah-masalah, begitu loh. Nah, Pak Ferry sudah sampaikan, kalau memang sudah tidak bisa berdamai bersatu kembali, ayolah kita duduk bersama, berpisah secara baik-baik. Karena kan pertemuannya baik-baik, segala sesuatunya ada di digitalnya kan, ada jejak digitalnya lah. Mereka kan baik-baik, mesra begitu loh. Nah, sekarang ini kan ada masalah, alangkah baiknya, ayolah sama-sama duduk, kalaupun harus berpisah dengan baik-baik. Itu yang disampaikan oleh Pak Ferry. Berarti memang Ferry maksudnya juga pasrah aja Bang terkait rumah tangganya Bang. Maksudnya kalau memang harus berakhir ya udah berakhir gitu Bang. Iya, tentu Pak Ferry sekali lagi, tadi kan saya katakan, menginginkan kalau memang bisa diperbaiki, tapi kalaupun tidak bisa, alangkah baiknya berpisah baik-baik, begitu loh. Itu menjadi opsi terakhir. Ya kalaupun memang ini sudah tidak bisa diperbaiki, Pak Ferry akan mengikuti proses hukum. Tetapi di sisi yang lain, alangkah lebih baiknya kalau memang bisa berpisah secara baik-baik. Itu aja. Jika berpisah harta gunung gininya gimana Bang? Ada pembicaraan Itu terlalu jauh itu. Kita belum bicara ke sana ya. Nanti itu ini kan belum ada gugatannya juga ya.
Bang, tapi sebagai kuasa hukum ada kejanggalan nggak sih Bang dalam kasus ini Bang? Bagaimana? Ada kejanggalan nggak sih dalam kasus ini Bang? Kalau masalah kejanggalan kita akan nanti uji di pengadilan. Fakta, alat bukti itu semua akan diuji di pengadilan. Cuman begini, awal mula saya kan sudah memberikan rilis. Kalau seandainya tulang hidungnya patah, maka saya siap mengundurkan diri. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena kan selama ini berita yang beredar itu kan hidungnya ada mengalami patah tulang, kan begitu. Nah, oleh karenanya saya menyampaikan, tolong dong dibuka hasil kesehatannya, betul nggak tulang hidungnya patah? Ternyata sudah terkonfirmasi bahwa tulang hidungnya tidak mengalami patah, begitu loh. Makanya kami heran kenapa selama ini berita-berita yang berkembang itu mengatakan tulang hidungnya patah, begitu loh. Ya, tetapi sudah terkonfirmasi bahwa ternyata tulang hidungnya tidak patah. Tetapi terkait dengan fakta yang lainnya, ayolah kita akan uji itu di proses pengadilan nanti, di proses pembuktian. Alat bukti, keterangan saksi, surat, lalu kemudian ahli, bahkan fakta-fakta itu sendiri akan diuji nanti di ranah pembuktian. Prosesnya ada dalam persidangan nanti, begitu loh. Bang, tapi sampai saat ini Mbak V juga masih shock dengan apa yang terjadi sama dia gitu. Apa yang mau saya komentari? Saya kan nggak bisa komentari apa yang dialami oleh Bu Sri. Bang, kemarin Tapi kan perasaan Pak Ferry sendiri kalau Bu Sri masih mencintai nggak sih? Jangankan Pak Ferry, saya juga mendengarkan di salah satu media ada juga yang mereka mungkin masih saling mencintai, kan begitu. Tetapi sekali lagi ini namanya juga masalah. Alangkah baiknya diselesaikan secara kekeluargaan atau baik-baik lah. Tapi kalaupun tidak bisa, sekali lagi kami menekankan kami akan mengikuti proses hukum dengan baik. Itu aja. Itu yang paling penting. Kami akan fokus dalam proses pembuktian nanti. Sekali lagi, kalau memang Pak Ferry tidak bersalah dan tidak terbukti ya, kami nanti akan memohon kepada majelis hakim untuk membebaskan. Kalaupun memang nanti Pak Ferry dinyatakan bersalah, katakanlah kesalahannya dia sekian, jangan dihukum tinggi. Kalau kesalahannya sekian, ya hukumlah setimpal. Seseorang harus dihukum sesuai dengan perbuatannya. Hukumannya harus setimpal. Jangan perbuatannya sedikit, hukumannya berat. Begitu juga sebaliknya. Kalau memang tidak bisa dibuktikan, tidak terbukti, maka kami memohon untuk dilakukan, dibebaskan dari segala tuduhan selama ini. Itu aja yang nanti akan kami lakukan, begitu. Kalau saya Pak Heri akan membongkar kasusnya Atalayan Bogor Bang. Enggak. Begini ya. Ini kan dari kemarin banyak yang bertanya nih. Sekali lagi saya mau tegaskan begini. Pak Ferry dalam kapasitas selalu menyampaikan, ketika Pak Ferry semakin dipojokkan dengan berita-berita yang ada, Pak Ferry akan membuktikan bahwa selama ini Pak Ferry juga bertanggung jawab, begitu loh. Itu aja. Dan sekali lagi kan kami belum pernah sebutkan itu kasus apa dan kasus siapa. Itu aja. Bang, kemarin kan juga yang kita tahu juga Mbak Vena ini kan penambahan BAP itu ya Bang ya. Itu ketemu nggak sih sama Mas Ferry Bang kemarin? Tidak ada pertemuan. Untuk proses hukum ke depannya Bang mau seperti apa Bang kira-kira? Kenapa? Untuk proses hukum ke depannya mau seperti apa? Begini ya, kami akan bermohon juga supaya pasal 44 ayat 4 Undang-Undang PKDRT itu dapat diterapkan dalam dugaan tindak pidana yang sedang dihadapi oleh Pak Ferry. Sekali lagi, kenapa kami menginginkan pasal 44 ayat 4? Karena ancaman pidananya hanya 4 bulan. Kalau itu bisa diterapkan, maka Pak Ferry tidak bisa dilakukan penahanan. Apa sih syaratnya pasal 44 ayat 4 itu dapat diterapkan? Yang pertama, tidak menimbulkan penyakit. Yang kedua, tidak menghalangi kegiatan sehari-hari. Yang ketiga, tidak menghalangi mata pencaharian, begitu loh. Nah, kalau 3 syarat ini terpenuhi, maka pasal 44 ayat 4 dapat diterapkan dalam dugaan, ya, sekali lagi dugaan yang sedang dihadapi oleh Pak Ferry saat ini, begitu. Komunikasi Ferry dengan ibu sendiri gimana? Ibu siapa? Ibunya Mas Ferry sendiri Kandungnya. katanya kan komunikasi melalui pengacara dan kakak gimana komunikasi? Ya tentu komunikasi melalui kami, tim kuasa hukum, lalu kemudian dari keluarga juga ada perwakilan yang sudah mengunjungi, begitu. Itu aja komunikasinya. Ferry Irawan tak terima martabat direndahkan, resmi ceraikan Vena Melinda. Aktor Ferry Irawan resmi menggugat cerai Vena Melinda. Sebelumnya, Vena Melinda telah melaporkan Ferry Irawan atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, pada Minggu, tanggal 8 Januari tahun 2023. Buntut dari kasus tersebut, Vena Melinda berencana menggugat cerai Ferry Irawan. Namun kini Ferry Irawan telah terlebih dahulu menggugat cerai Vena Melinda. Ferry Irawan meminta pengacara Sunan Kalijaga untuk membantunya melakukan upaya hukum, yakni menggugat cerai Vena Melinda.
Gugatan cerai Ferry Irawan terhadap Vena Melinda telah didaftarkan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Hari ini saya mau menyampaikan terkait dengan penunjukan Mas Ferry ke kantor saya dan tim selaku kuasa hukum. Kuasa hukum yang menjalankan atau melakukan upaya hukum menggugat cerai Mbak Vena Melinda di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, ucap Sunan Kalijaga, Selasa, tanggal 7 Februari tahun 2023. Aktor yang kini berusia 45 tahun itu telah memantapkan hati menggugat cerai Vena Melinda yang belum genap 1 tahun dinikahinya. Tak hanya Ferry Irawan, keluarga dari sang aktor pun juga telah mantap dengan keputusan tersebut. Diketahui bahwa surat kuasa yang diberikan Ferry Irawan kepada tim kuasa hukum telah ditandatangani oleh sang aktor pada tanggal 30 Januari tahun 2023 lalu. Hal tersebut disampaikan Imam selaku tim kuasa hukum Ferry Irawan yang saat itu mendampingi Sunan Kalijaga. Tim kuasa hukum Ferry Irawan sempat membeberkan isi permohonan cerai tersebut. Vena Melinda sebagai tergugat diduga menjatuhkan harkat dan martabat Ferry Irawan selaku suaminya. Saya jabarkan adalah secara garis besarnya, bahwa permohonan itu, Mbak Vena Melinda yang kami duga telah menjatuhkan harkat dan martabat Mas Ferry Irawan selaku suaminya, terangnya. Tim kuasa hukum Ferry Irawan menjelaskan bahwa dugaan tersebut akan dibuktikan dalam agenda persidangan nantinya. Jauh amat sih. Pertama-tama saya mau tanya dulu sama teman-teman media, mungkin saja sudah mendapatkan info, ya, apakah kuasa hukum dari pihaknya Mbak Vena itu sudah mengajukan gugatan cerai atau belum? Belum. Ada yang tahu infonya? Belum. Belum ada info. Infonya apa yang daftarkan? Belum ada info ya? Oke. Masih dibikin draftnya. Ini hari ini saya mau menyampaikan terkait dengan penunjukannya Mas Ferry ke kantor saya, atau saya dan tim selaku kuasa hukum Mas Ferry Irawan yang bertugas untuk menjalankan atau melakukan upaya hukum menggugat cerai Mbak Vena Melinda di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Hari ini tadi rekan saya Mbak Imam sudah melakukan pendaftaran, ya. Dan untuk agenda berikutnya tentunya kami menunggu relas panggilan, yang dimana Mas Ferry Irawan dan keluarga sudah mantap atau memantapkan hatinya untuk menjalankan atau mengajukan proses cerai sebagai penggugat dan Mbak Vena Melinda sebagai tergugat. Mungkin Pak Imam bisa lanjutkan surat kuasanya dulu. Ini surat kuasa saya. Iya. Ini bukan buat KDRT loh ya. Ini buat kasus perceraiannya. Urusan perceraiannya Mas Ferry sudah bikin kuasa. Oh iya, puasa.
Bang, itu surat apa bang? Boleh dijelasin? Ini surat kuasa. Surat kuasa ya? Ya, surat kuasa. Jadi Mas Ferry memberikan kuasa kepada saya ya untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat Mbak Vena. Per tanggal 30 Januari waktu itu ya? Betul. Selamat malam kepada teman-teman media. Jadi per tanggal 7 Februari 2023 berdasarkan surat kuasa yang telah ditandatangani oleh Mas Ferry tanggal 30 Januari 2023 dalam hal untuk membuat dan mengajukan permohonan cerai talak terhadap Mbak Vena Melinda selaku termohon atau tergugat. Jadi per tanggal 7 Februari 2023 kami tim kuasa hukum telah mengajukan dan mendaftarkan permohonan cerai talak atau gugatan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan melalui di-court Mahkamah Agung. Jadi sudah jelas tanggal 7 Februari 2023 tertera ya. Di sini Mas Ferry Irawan sebagai penggugat atau pemohon. Alasannya lu bang? Dalam permohonan cerai talak tersebut saya dijabarkan adalah secara garis besarnya bahwa permohonan itu termohon Mbak Vena Melinda yang kami duga dan kami telah masukkan di dalam permohonan cerai talak menjatuhkan harkat dan martabat Mas Ferry Irawan selaku pemohon atau suami dari Mbak Vena Melinda, yang nantinya kami akan buktikan dalam agenda pembuktian di dalam persidangan bahwa apa yang telah diungkapkan oleh Mbak Vena Melinda maupun dari kuasa hukumnya adalah itu rangkaian untuk menggiring opini. Jadi nanti akan kami buka semua di agenda pembuktian bahwa Mas Ferry Irawan telah menjalankan dia sebagai suami telah bertanggung jawab selama dia berumah tangga dengan Mbak Vena Melinda. Secara itu secara garis besarnya. Nah, jadi teman-teman udah paham ya, masyarakat juga sudah paham ya. Makanya gunakan itu jasa advokat yang masih junior, masih muda gesit. Ya, nggak pakai ngomong mau masukin gugatan. Kita sudah masukin gugatan per hari ini, udah tanggal 7 kemarin ya, hari ini ya, hari ini ya. Jadi sekarang kita sama-sama bisa menunggu ya, karena saya juga udah nggak sabar nih sama tim untuk membuktikan fakta-fakta yang ada ya, membantah tuduhan-tuduhan yang keji ya. Seorang suami dibilang nggak ngasih nafkah, KDRT dan lain-lain. Nanti kita bisa buktikan pada saat persidangan kasus cerainya ini. Oh senang. Kemarin kan katanya mau nunggu aja gitu. Tapi kok pada akhirnya Ferry duluan yang menggugat cerai. Kenapa? Pertimbangannya apa sih sampai akhirnya duluan? Pertimbangannya ya sudah pasti ya. Dengan tidak henti-hentinya, saya katakan tidak henti-hentinya, pihak sana maupun melalui kuasa hukumnya yang senior yang hebat itu terus-terusan kan, dari awal masalah KDRT-nya, lalu masalah ranjang dibicarakan, nggak ada kaitannya sebenarnya, lalu bicara masalah nafkah yang dibilang Mokondo tidak memberikan nafkah, nanti kita buktikan di pengadilan ya. Lalu yang terakhir dibilang katanya klien saya Mas Ferry itu mengancam akan menyebarkan foto atau video yang tidak pantas atau senonoh apabila tidak mau diajak berhubungan suami istri. Nah, ini yang terakhir saya sudah bilang, kalau memang itu bentuknya pengancaman dan ada buktinya, laporkan saja. Gitu loh. Jadi jangan membangun opini-opini, ya, melemparkan statement-statement, menggiring opini publik untuk menjatuhkan ya Mas Ferry, yang dimana Mas Ferry ini belum menjalani tahapan proses hukum, belum diketok palu sebagai terpidana orang yang bersalah gitu. Jadi stop, saya himbau untuk stop, fokus saja, udah nggak usah ada lagi preskon, nggak usah jawab preskon kita ketemu aja di pengadilan gitu loh. Jadi nggak usah bangun opini publik terus lah, masyarakat juga lama-lama bisa lihat gitu. Bang, artinya ini Mas Ferry sendiri menghubungi langsung untuk dipercepat prosesnya atau seperti apa nih sampai akhirnya menggugat per hari ini? Iya. Gitu. Apa? Jadi Waktu itu apa, Pak?
Ya, Mas Ferry, keluarga besar pun saat ini sudah mantap. Ya, masyarakat juga tahu kok yang menutup pintu memutus silaturahmi bukan pihak kita. Bukan kita. Kita dari awal terus berusaha. Saya pun jadi pengacara. Demi Allah demi Tuhan, silakan ditanyakan sama pihak keluarga. Ada nggak saya ngomporin untuk supaya berpisah, untuk supaya bagaimana? Nggak ada. Atau untuk supaya udah keluarga punya rahasia apa? Rahasia apa tentang yang negatif Mbak Vena? Keluarin, nggak ada. Justru saya kepengen mereka masih suami istri bisa duduk sama-sama tanpa ada kuasa hukum, atau bisa juga didampingi oleh kedua belah pihak keluarga besar untuk ayo mau bagaimana ini, mau lanjut hukum ayo, mau baik ayo, kan misalnya, atau mau pisah cerai ayo. Tapi nggak ada tuh kompor-kompor kanan kiri yang suka kompor-kompor. Akhirnya yang katanya orang sudah mau bercerai tidak perlu berkomunikasi. Itu dasarnya apa? Undang-undangnya nomor berapa? Wong di pengadilan saja besok nanti kita sama-sama lihat yuk. Di pengadilan agama Jakarta Selatan maupun di pengadilan negeri, ketika pasangan ya suami istri ingin bercerai, nomor satu diutamakan apa? Komunikasi. Dengan cara apa? Agenda pertama adalah mediasi. Di mediasi itu kan apa? Berkomunikasi. Gitu loh. Bang, untuk penegasan lain, Bang, kembali mengulang. Berarti dalam gugatan tersebut, alasan mencerai Bang Ferry itu karena dijatuhkan mahkamahnya oleh Vena Melinda atau seperti apa, Bang? Ya, jadi di dalam permohonan cerai talaknya itu, yang tadi saya katakan adalah termohon atau Mbak Vena Melinda menjatuhkan harkat martabat Mas Ferry Irawan selaku suami, yang dimana pada kenyataannya adalah faktanya Mas Ferry telah menjalankan tanggung jawabnya sebagai suami. Jadi Mas Ferry telah menjalankan tanggung jawabnya sebagai suami. Nanti kita akan buktikan dalam agenda pembuktian. Tetapi yang ada dan kita dengar sekarang adalah digiring opini nih. Seakan-akan Mas Ferry tidak menjalankan sebagai suami. Mas Ferry adalah cuma numpang hidup doang. Dengan kata-kata yang tidak enak itu. Dan seharusnya sebenarnya kenapa kasus perceraian itu benar-benar rahasia? Karena ini masalah rumah tangga loh. Jangan sampai harkat martabat suami ini dijatuhkan gitu. Atau juga sebaliknya. Loh, ini malah dibuka semuanya. Nanti kita akan buktikan di dalam agenda pembuktian. Itu tuntutannya yang cerai talak. Ada lagi tuntutannya. Ya yang pasti klien saya nggak matre ya, nggak mau pondok. Nggak ada tuh mau ribut-ribut masalah harta. Ya, itu sudah pasti. Tadi isinya Hanya cerai talak aja ya? Hanya cerai talak. Iya, nggak ada. maksudnya udah ada tanggal sidang kan udah masuk ke PA Jakarta, sudah ada tanggal sidang atau Untuk tanggal sidang memang belum ada karena baru didaftarkan per 7 Februari 2023. Jadi nanti kami dari kuasa hukum dari Mas Ferry sebagai pemohon atau penggugat menunggu relas panggilan dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan. nanti kalau untuk mediasi sendiri seperti apa, kan Mas Ferry statusnya masih ada di sana? Ya kan bisa ya. Sekarang kemarin juga COVID kan kita bisa online. Ya, jadi tidak menutup kemungkinan juga nanti persidangannya ya kita harus fair. Online. Jadi terkait agenda mediasi, ada yang bertanya bahwa Ferry Irawan ini kan lagi ditahan, apa bisa mediasi? Nanti gini, ada di dalam agenda mediasi maupun di dalam membacakan ikrar talak itu ada yang namanya surat kuasa istimewa. Ada surat kuasa istimewa itu diberikan kepada kuasa hukum maupun kepada keluarga apabila memang satu pemohon sedang melakukan studi ya di luar negeri yang tidak bisa untuk pulang lagi. Terus yang kedua yang tadi dikatakan bahwa Mas Ferry sedang menjalani masa penyidikan ya. Jadi nanti tidak menutup kemungkinan bahwa ada surat kuasa istimewa untuk melakukan mediasi maupun membacakan ikrar talak di hadapan majelis hakim. Jadi tidak ada halangan ya Bang, jalan coba ya.
Ya, kalau itu tidak ada halangan, masih banyak caranya kok. Masih banyak opsi yang akan dilakukan, masih ada surat kuasa istimewa. Apakah nanti kita melakukan permohonan kepada pihak penyidik Polda Jatim Polda Jatim untuk menghadirkan Mas Ferry dalam agenda mediasi, karena artinya ini kan diminta oleh pengadilan. Bang, boleh tahu mungkin percakapannya waktu itu dengan Mas Ferry seperti apa sampai akhirnya menggugat, Bang? Hari ini gugat aja. Gimana sih, Bang, percakapan Mas Ferry sendiri mungkin? Gini, kalau saya mungkin berbeda ya sama pengacara yang lain. Ada hal-hal yang mungkin buat saya juga prinsip yang saat ini juga belum bisa saya buka. Jadi saya mau pastikan saya nggak mau banyak bacot, tapi banyak bekerja, banyak bukti. Ya ini buktinya. Kan nggak mungkin saya jalan atas nama Mas Ferry kalau Mas Ferry tidak berkehendak. Udah nggak mungkin. Jadi adanya hari ini, adanya surat kuasa dan adanya bukti pendaftaran gugatan itu sudah menandakan bahwa Mas Ferry dan keluarga besar sudah mengambil satu sikap atau keputusan yang harus kami jalankan. Keputusannya dari kapan artinya, Bang? Apakah dari kemarin langsung dibuat hari ini atau seperti apa? Enggak, kan dari tanggal 30 kan sudah tanda tangan kuasa, artinya sudah mantap. Hari ini pun juga, tadi saya video call sama Mami ya, ibundanya Mas Ferry. Mami tetap nangis terus juga, tapi juga dia bilang ya sudah Mas Sunan, kalau memang jalannya harus seperti ini, ya sudah, bismillah. Gitu. Bang, itu gugat cerai doang Bang, berarti bukan Anda juga tidak termasuk. Ini kan saya tadi udah bilang, ya hanya cerai talak, nggak ada tuh istilahnya, wah mau rebutin harta ini itu nggak ada. Jadi kalau ada yang ngomong-ngomong gitu itu fitnah, hati-hati ntar kita laporin, bilang Ferry mau kondo, ya rakus harta gini-gini, nggak ada, itu nggak benar. Jadi kita bisa pastikan di gugatan hari ini nggak ada ya, nggak ada bicara mengenai harta. Ya. Kalau dari keluarga besar sendiri sudah mengetahui, keluarga besar Ferry, Mas? Oh sudah. Dari mulai ibu, kakak dan sampai adiknya paling kecil sudah. Tanggapan mereka seperti apa? Ya tanggapan mereka memang sudah harus jalannya seperti ini. Karena mereka beriktikat baik, punya niat baik untuk berkomunikasi, tapi tidak diterima, gitu loh. Ingin bersilaturahmi, tapi tidak ada tanggapan atau respon yang baik. Jadi sudah mantap. Ya. Tiga pakai berarti ya? Tiga. Atau Pak Imam? Kalau di pengadilan agama itu nanti tidak ada lagi salam tiga. Di situ kita minta satu, Mas Ferry nanti membacakan talak satu Bayi Joko terhadap Vena Melinda. Jadi talak 3. Soal perjanjian pranikah apakah nanti akan dibahas, Bang? Ya, pasti itu akan kita bahas karena mungkin itu berkaitan dengan ya keterbukaan. Kita harus buka-bukaan kan pihak sana maunya buka-bukaan. Ya ini sudah saatnya nanti kita juga buka-bukaan. Seperti saya bilang dari press conference awal bahwa saya pun sudah pribadi mengantongi bukti ya yang dimana Mas Ferry itu memberikan nafkah loh. Jumlahnya juga bukan kecil. Nggak tahu, mungkin kalau buat pengacara senior puluhan juta itu kecil. Tapi mungkin buat seorang suami ya yang bertanggung jawab uang belasan atau puluhan juta itu sangat-sangat menggambarkan bentuk tanggung jawab dan kasih sayangnya. Perjanjiannya udah diketahui, Bang? Perjanjian apa aja, Bang, yang ada mungkin di antara mereka? Jadi gini, memang ada sedikit kendala ya terkait karena klien kami sedang dalam rutan. Artinya alat-alat bukti apa dan lain sebagainya itu tidak mudah kami dapatkan, sehingga kami juga berharap pihaknya Mbak Vena menyajikan semua alat bukti ya, tidak hanya yang menguntungkan pihaknya, tapi yang kami himbau adalah supaya ini yang sebenarnya seperti ini gitu loh, tanpa ada yang disembunyikan, tanpa ada yang istilahnya hanya untuk kepentingan pribadi gitu. Jadi kita minta, karena ini sudah terlanjur dari awal disorot oleh media, oleh publik juga diikuti, maka saya juga berharap
semua segala sesuatunya transparan. Jangan ada yang ditutupi untuk ini kepentingan saya, kepentingan apa gitu. Itu aja harapan dari. Ada yang tahu itu? Ada info bang? Belum ada info bang. Belum ada info ya? Oke. Lagi dibikin draftnya bang. Masih dibikin draftnya? Tadi terakhir. Gitu nih. Ini hari ini saya mau menyampaikan terkait dengan penunjukannya Mas Ferry ke kantor saya dan tim selaku kuasa hukum Mas Ferry Irawan yang bertugas untuk menjalankan atau melakukan upaya hukum menggugat cerai Mbak Vena Melinda di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Hari ini tadi rekan saya Bang Imam sudah melakukan pendaftaran dan untuk agenda berikutnya tentunya kami menunggu relas panggilan yang dimana Mas Ferry Irawan dan keluarga sudah mantap atau memantapkan hatinya untuk menjalankan atau mengajukan proses cerai sebagai penggugat dan Mbak Vena Melinda sebagai tergugat. Mungkin Pak Imam bisa lanjutkan surat kuasanya dulu. Ini surat kuasa saya. Ini bukan buat KDRT loh ya. Ini buat kasus perceraiannya. Urusan perceraiannya Mas Ferry sudah bikin kuasa. Ini surat kuasa. Surat kuasa, jadi Mas Ferry memberikan kuasa kepada saya untuk mengajukan gugatan perceraian ada tergugat Mbak Vena. Iya. Bang, bisa jelasin bang isi permohonan cerainya apa saya bang? Selamat malam kepada teman-teman media. Jadi per tanggal 7 Februari 2023 berdasarkan surat kuasa yang telah ditandatangani oleh Mas Ferry tanggal 30 Januari 2023 dalam hal untuk membuat dan mengajukan permohonan cerai talak terhadap Mbak Vena Melinda selaku termohon atau tergugat. Jadi per tanggal 7 Februari 2023 kami tim kuasa hukum telah mengajukan dan mendaftarkan permohonan cerai talak atau gugatan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan melalui e-court Mahkamah Agung. Jadi sudah jelas tanggal 7 Februari 2023 tertera ya. Ini Mas Ferry Irawan sebagai penggugat atau pemohon. Dalam permohonan cerai talak tersebut saya jabarkan adalah secara garis besarnya bahwa permohonan itu termohon Mbak Vena Melinda yang kami duga dan kami telah masukkan di dalam permohonan cerai talak menjatuhkan harkat dan martabat Mas Ferry Irawan selaku pemohon atau suami dari Mbak Vena Melinda yang nantinya kami akan buktikan dalam agenda pembuktian di dalam persidangan
bahwa apa yang telah diungkapkan oleh Mbak Vena Melinda maupun dari kuasa hukumnya adalah itu rangkaian untuk menggiring opini. Jadi nanti akan kami buka semua di agenda pembuktian bahwa Mas Ferry Irawan telah menjalankan dia sebagai suami telah bertanggung jawab selama dia berumah tangga dengan Mbak Vena Melinda. Itu secara garis besarnya. Jadi teman-teman udah paham ya, masyarakat juga sudah paham ya. Makanya gunakan itu jasa advokat yang masih junior, masih muda gesit. Ya, nggak pakai ngomong mau masukin gugatan. Kita sudah masukin gugatan per hari ini. Itu udah tanggal 7 kemarin ya. Hari ini ya, hari ini. Ya, jadi sekarang kita sama-sama bisa menunggu ya, karena saya juga udah nggak sabar nih sama tim untuk membuktikan fakta-fakta yang ada, ya, membantah tuduhan-tuduhan yang keji, ya, seorang suami dibilang nggak ngasih nafkah, ADRT dan lain-lain. Nanti kita bisa membuktikan pada saat persidangan di kasus cerainya ini. Jadi katanya menunggu aja gitu, tapi pada akhirnya dari duluan ya. pertimbangannya ya sudah pasti ya, dengan tidak henti-hentinya, saya katakan tidak henti-hentinya, pihak sana maupun melalui kuasa hukumnya yang senior yang hebat itu terus-terusan kan, dari awal masalah KDRT-nya, lalu masalah ranjang dibicarakan, ada kaitannya, lalu bicara masalah nafkah yang dibilang pondok tidak memberikan nafkah, nanti kita buktikan di pengadilan, ya. Lalu yang terakhir dibilang katanya klien saya Mas Ferry itu mengancam akan menyebarkan foto atau video yang tidak pantas atau senonoh apabila tidak mau diajak berhubungan suami istri. Nah, yang terakhir saya sudah bilang, kalau memang itu bentuknya pengancaman dan ada buktinya, laporkan saja. Gitu. Jadi jangan membangun opini-opini, ya, melemparkan statement-statement, menggiring opini publik untuk menjatuhkan, ya, Mas Ferry, yang dimana Mas Ferry ini belum menjalani tahapan proses hukum, belum diketok palu sebagai terpidana orang yang bersalah. Jadi stop, saya himbau untuk stop, fokus saja, udah, nggak usah ada lagi preskon, nggak usah jawab preskon kita ketemu aja di pengadilan, gitu loh. Jadi nggak usah bangun opini publik terus lah, masyarakat juga lama-lama bisa lihat, gitu. Bang. Iya. Iya. Jadi sudah mantap. Ya, Mas Ferry, keluarga besar pun saat ini sudah mantap. Ya. Oh, masyarakat juga tahu kok yang menutup pintu memutus silaturahmi bukan pihak kita. Bukan kita. Kita dari awal terus berusaha. Saya pun jadi pengacara. Demi Allah demi Tuhan, silakan ditanyakan sama pihak keluarga. Ada nggak saya ngomporin untuk supaya berpisah, untuk supaya bagaimana, nggak ada. Atau untuk supaya udah keluarga punya rahasia apa tentang yang negatif Mbak Vena, keluarin, nggak ada. Justru saya kepengen mereka masih suami istri bisa duduk sama-sama tanpa ada kuasa hukum, atau bisa juga didampingi oleh kedua belah pihak keluarga besar. Ayo, mau bagaimana ini? Mau lanjut hukum? Ayo. Mau baik, ayo, atau mau pisah cerai, ayo. Tapi nggak ada tuh kompor kanan kiri kompor. Akhirnya yang katanya orang sudah mau bercerai tidak perlu berkomunikasi. Itu dasarnya apa? Undang-undangnya nomor berapa? Uang di pengadilan saja besok nanti kita sama-sama lihat yuk. Di pengadilan agama Jakarta Selatan maupun di pengadilan negeri, ketika pasangan, ya, suami istri ingin bercerai, nomor satu diutamakan apa? Komunikasi. Dengan cara apa? Agenda pertama adalah mediasi. Di mediasi itu kan apa? Berkomunikasi. Gitu. Bang, untuk penegasan aja bang, maaf bang, kembali mengulang. Berarti dalam gugatan tersebut alasan bercerai Bang Ferry itu karena dijatuhkan martabatnya oleh Vena Melinda atau seperti apa bang? Iya, jadi di dalam permohonan cerai talaknya itu yang tadi saya katakan adalah termohon atau Mbak Vena Melinda menjatuhkan harkat martabat
Mas Ferry Irawan selaku suami, yang dimana pada kenyataannya adalah faktanya Mas Ferry telah menjalankan tanggung jawabnya sebagai suami. Jadi Mas Ferry telah menjalankan tanggung jawabnya sebagai suami. Nanti kita akan buktikan dalam agenda pembuktian. Tetapi yang ada dan kita dengar sekarang adalah digiring opini nih. Seakan-akan Mas Ferry tidak menjalankan sebagai suami, Mas Ferry adalah cuma numpang hidup doang, dengan kata-kata yang tidak enak gitu. Dan seharusnya sebenarnya kenapa kasus perceraian itu benar-benar rahasia? Karena ini masalah rumah tangga loh. Jangan sampai harkat martabat suami ini dijatuhkan gitu. Atau juga sebaliknya. Loh ini malah dibuka semuanya. Nanti kita akan buktikan di dalam agenda pembuktian. Gitu. Ya yang pasti klien saya nggak matre ya, nggak mau pondok, nggak ada tuh mau ribut-ribut masalah harta, ya itu sudah pasti. Hanya cerai talak. Iya nggak ada untuk harta cuma ini. Kan udah ada tanggal persidangan Bang, kita sudah masuk ke kayak jaksa, sudah ada tanggal sidang. Untuk tanggal sidang memang belum ada karena baru didaftarkan per 7 Februari 2023. Jadi nanti kami dari kuasa hukum dari Mas Ferry sebagai pemohon atau penggugat menunggu relas panggilan dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Jadi kalau untuk media sendiri seperti apa? Ya kan bisa ya. Sekarang kemarin juga COVID kan kita bisa online. Ya jadi tidak untuk kemungkinan juga nanti persidangannya ya kita harus fair. Jadi terkait agenda mediasi, ada yang bertanya bahwa Ferry Irawan ini kan lagi ditahan, apa bisa mediasi? Nanti gini, ada di dalam agenda mediasi maupun di dalam membacakan ikrar talak, itu ada yang namanya surat kuasa istimewa. Artinya surat kuasa istimewa itu diberikan kepada kuasa hukum maupun kepada keluarga apabila memang satu pemohon sedang melakukan studi ya di luar negeri yang tidak bisa untuk pulang lagi. Terus yang kedua yang tadi dikatakan bahwa Mas Ferry sedang menjalani masa penyidikan ya. Jadi nanti tidak menutup kemungkinan bahwa ada surat kuasa istimewa untuk melakukan mediasi maupun membacakan ikrar talak di hadapan majelis hakim. Jadi tidak ada halangan ya Bang, jarak Surabaya. Ya kalau itu tidak ada halangan, masih banyak caranya kok. Masih banyak opsi yang akan dilakukan, masih ada surat kuasa istimewa. Apakah nanti kita melakukan permohonan kepada pihak penyidik Polda Jatim ya, Polda Jatim untuk menghadirkan Mas Ferry dalam agenda mediasi karena artinya ini kan diminta oleh pengadilan. Gitu. Bang boleh tahu mungkin percakapannya waktu itu dengan Mas Ferry seperti apa sampai akhirnya menggugat hari ini hari ini menggugat aja Ini kalau saya mungkin berbeda ya sama acara yang lain. Ada hal-hal yang mungkin buat saya juga prinsip yang saat ini juga belum bisa saya buka. Jadi saya mau pastikan saya nggak mau banyak bacot, tapi banyak bekerja, banyak bukti. Ya ini buktinya. Kan nggak mungkin saya jalan atas nama Mas Ferry kalau Mas Ferry tidak berkehendak, udah nggak mungkin. Jadi adanya hari ini, adanya surat kuasa dan adanya bukti pendaftaran gugatan itu sudah menandakan bahwa Mas Ferry dan keluarga besar sudah mengambil satu sikap atau keputusan yang harus kami jalankan. Enggak, kan dari tanggal 30 kan sudah tanda tangan kuasa. Hari ini pun juga, tadi saya video call sama Mami ya, bundanya Mas Ferry. Mami tetap nangis terus juga, tapi juga dia bilang ya sudah Mas Una, kalau memang jalannya harus seperti ini, ya sudah, bismillah. Gitu. Ini kan
tadi udah bilang, ya hanya cerai talak, nggak ada tuh istilahnya, wah mau ngerebutin harta ini itu nggak ada. Jadi kalau ada yang ngomong-ngomong gitu itu fitnah, hati-hati ntar kita laporin, bilang Ferry mau kondo, ya rakus harta gini-gini, nggak ada, itu nggak benar. Ini kita bisa pastikan di gugatan hari ini nggak ada ya, nggak ada bicara mengenai harta. Ya. Kalau dari keluarga besar sendiri sudah mengetahui keluarga besarnya? Oh sudah. Dari mulai ibu, kakak dan sampai adiknya paling kecil sudah. Tanggapan mereka seperti Ya tanggapan mereka ya memang sudah harus jalannya seperti ini. Karena mereka beriktikat baik, punya niat baik untuk berkomunikasi, tapi tidak diterima. Ingin bersilaturahmi, tapi tidak ada tanggapan atau respon yang baik. Jadi sudah mantap. Langsung talak 3 bang ya berarti ya? Gimana? Langsung talak 3 gimana bang? Nggak tahu Pak Imam. Kalau di pengadilan agama itu nanti tidak ada langsung talak 3. Jadi di situ kita minta Mas Ferry nanti membacakan talak satu Bain Syukro terhadap Vena Melinda. Jadi bukan talak 3. Ya, pastilah. Pasti itu akan kita bahas karena mungkin itu. Ferry Irawan tak terima martabat direndahkan, resmi ceraikan Vena Melinda. Aktor Ferry Irawan resmi menggugat cerai Vena Melinda. Sebelumnya, Vena Melinda telah melaporkan Ferry Irawan atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, pada Minggu, tanggal 8 Januari tahun 2023. Buntut dari kasus tersebut, Vena Melinda berencana menggugat cerai Ferry Irawan. Namun kini Ferry Irawan telah terlebih dahulu menggugat cerai Vena Melinda. Ferry Irawan meminta pengacara Sunan Kalijaga untuk membantunya melakukan upaya hukum, yakni menggugat cerai Vena Melinda. Gugatan cerai Ferry Irawan terhadap Vena Melinda telah didaftarkan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Hari ini saya mau menyampaikan terkait dengan penunjukan Mas Ferry ke kantor saya dan tim selaku kuasa hukum. Kuasa hukum yang menjalankan atau melakukan upaya hukum menggugat cerai Mbak Vena Melinda di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, ucap Sunan Kalijaga, Selasa, tanggal 7 Februari tahun 2023. Aktor yang kini berusia 45 tahun itu telah memantapkan hati menggugat cerai Vena Melinda yang belum genap 1 tahun dinikahinya. Tak hanya Ferry Irawan, keluarga dari sang aktor pun juga telah mantap dengan keputusan tersebut. Diketahui bahwa surat kuasa yang diberikan Ferry Irawan kepada tim kuasa hukum telah ditandatangani oleh sang aktor pada tanggal 30 Januari tahun 2023 lalu. Hal tersebut disampaikan Imam selaku tim kuasa hukum Ferry Irawan yang saat itu mendampingi Sunan Kalijaga. Tim kuasa hukum Ferry Irawan sempat membeberkan isi permohonan cerai tersebut. Vena Melinda sebagai tergugat diduga menjatuhkan harkat dan martabat Ferry Irawan selaku suaminya. Saya jabarkan adalah secara garis besarnya, bahwa permohonan itu, Mbak Vena Melinda yang kami duga telah menjatuhkan harkat dan martabat Mas Ferry Irawan selaku suaminya, terangnya. Tim kuasa hukum Ferry Irawan menjelaskan bahwa dugaan tersebut akan dibuktikan dalam agenda persidangan nantinya. Jauh amat sih. Oke, Bang Sunan. Pertama-tama saya mau tanya dulu sama teman-teman media, mungkin saja sudah mendapatkan info, ya, apakah kuasa hukum dari pihaknya Mbak Vena itu sudah mengajukan gugatan cerai atau belum? Belum. Ada yang tahu infonya? Belum ada info. Infonya apa yang daftarkan? Belum ada info ya?
Oke. Masih dibikin draftnya. Tadi terakhir. Ini hari ini saya mau menyampaikan terkait dengan penunjukannya Mas Ferry ke kantor saya, atau saya dan tim selaku kuasa hukum Mas Ferry Irawan yang bertugas untuk menjalankan atau melakukan upaya hukum menggugat cerai Mbak Vena Melinda di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Hari ini tadi rekan saya Mbak Imam sudah melakukan pendaftaran ya. Dan untuk agenda berikutnya tentunya kami menunggu relas panggilan yang dimana Mas Ferry Irawan dan keluarga sudah mantap atau memantapkan hatinya untuk menjalankan atau mengajukan proses cerai sebagai penggugat dan Mbak Vena Melinda sebagai tergugat. Mungkin Pak Imam bisa surat kuasanya dulu. Ini surat kuasa saya. Iya. Ini bukan buat KDRT loh ya. Ini buat kasus perceraiannya. Urusan perceraiannya Mas Ferry sudah bikin kuasa. Itu puasa. Oh iya, puasa. Bang, itu surat apa bang? Boleh dijelasin? Ini surat kuasa. Surat kuasa ya? Surat kuasa, jadi Mas Ferry memberikan kuasa kepada saya ya untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat Mbak Vena. Per tanggal 30 Januari waktu itu ya? Selamat malam kepada teman-teman media. Jadi per tanggal 7 Februari 2023 berdasarkan surat kuasa yang telah ditandatangani oleh Mas Ferry tanggal 30 Januari 2023 dalam hal untuk membuat dan mengajukan permohonan cerai talak terhadap Mbak Vena Melinda selaku termohon atau tergugat. Jadi per tanggal 7 Februari 2023 kami tim kuasa hukum telah mengajukan dan mendaftarkan permohonan cerai talak atau gugatan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan melalui e-court Mahkamah Agung. Jadi sudah jelas tanggal 7 Februari 2023 tertera ya. Di sini Mas Ferry Irawan sebagai penggugat atau pemohon. Alasannya itu bang? Dalam permohonan cerai talak tersebut saya jabarkan adalah secara garis besarnya bahwa permohonan itu termohon Mbak Vena Melinda yang kami juga dan kami telah masukkan dalam permohonan cerai talak menjatuhkan harkat dan martabat Mas Ferry Irawan selaku pemohon atau suami dari Mbak Vena Melinda, yang nantinya kami akan buktikan dalam agenda pembuktian di dalam persidangan bahwa apa yang telah diungkapkan oleh Mbak Vena Melinda maupun dari kuasa hukumnya adalah itu rangkaian untuk menggiring opini. Jadi nanti akan kami buka semua di agenda pembuktian bahwa Mas Ferry Irawan telah menjalankan dia sebagai suami telah bertanggung jawab selama dia berumah tangga dengan Mbak Vena Melinda. Secara itu secara garis besarnya. Nah, jadi teman-teman udah paham ya, masyarakat juga sudah paham ya. Makanya gunakan itu jasa advokat yang masih junior, masih muda gesit, ya, nggak pakai ngomong
mau masukin gugatan. Kita sudah masukin gugatan per hari ini. Udah tanggal 7 kemarin ya? Hari ini ya, hari ini. Ya, jadi sekarang kita sama-sama bisa menunggu ya. Karena saya juga udah nggak sabar nih sama tim untuk membuktikan fakta-fakta yang ada, ya, membantah tuduhan-tuduhan yang keji, ya, seorang suami dibilang nggak ngasih nafkah, KDRT dan lain-lain. Nanti kita bisa buktikan pada saat persidangan kasus cerainya ini. Bang Sunan, kemarin kan katanya mau nunggu aja gitu. Tapi kok pada akhirnya Ferry duluan yang menggugat cerai. Kenapa? Pertimbangannya apa sih sampai akhirnya duluan? Pertimbangannya ya sudah pasti ya. Dengan tidak henti-hentinya, saya katakan tidak henti-hentinya, pihak sana maupun melalui kuasa hukumnya yang senior yang hebat itu terus-terusan kan, dari awal masalah KDRT-nya, lalu masalah ranjang dibicarakan, nggak ada kaitannya sebenarnya, lalu bicara masalah nafkah yang dibilang Mokondo tidak memberikan nafkah, nanti kita buktikan di pengadilan, ya. Lalu yang terakhir dibilang katanya klien saya Mas Ferry itu mengancam akan menyebarkan foto atau video yang tidak pantas atau senonoh apabila tidak mau diajak berhubungan suami istri. Nah, yang terakhir saya sudah bilang, kalau memang itu bentuknya pengancaman dan ada buktinya, laporkan saja. Gitu loh. Jadi jangan membangun opini-opini, ya, melemparkan statement-statement, menggiring opini publik untuk menjatuhkan, ya, Mas Ferry, yang dimana Mas Ferry ini belum menjalani tahapan proses hukum, belum diketok palu sebagai terpidana, orang yang bersalah gitu. Jadi stop, saya himbau untuk stop, fokus saja, udah, nggak usah ada lagi preskon, nggak usah jawab preskon kita ketemu aja di pengadilan, gitu loh. Jadi nggak usah bangun-bangun opini publik terus lah, masyarakat juga lama-lama bisa lihat. Gitu. Bang, artinya ini Mas Ferry sendiri menghubungi langsung untuk dipercepat prosesnya atau seperti apa nih sampai akhirnya menggugat per hari ini? Iya. Gitu. Apa? Jadi Waktu itu apa, Pak? Ya, Mas Ferry, keluarga besar pun saat ini sudah mantap. Ya, oh, masyarakat juga tahu kok yang menutup pintu memutus silaturahmi bukan pihak kita. Bukan kita. Kita dari awal terus berusaha. Saya pun jadi pengacara. Demi Allah, demi Tuhan, silakan ditanyakan sama pihak keluarga. Ada nggak saya ngomporin untuk supaya berpisah, untuk supaya bagaimana? Nggak ada. Atau untuk supaya udah keluarga punya rahasia apa? Rahasia apa tentang yang negatif Mbak Vena? Keluarin, nggak ada. Justru saya kepengen mereka masih suami istri bisa duduk sama-sama tanpa ada kuasa hukum, atau bisa juga didampingi oleh kedua belah pihak keluarga besar untuk ayo mau bagaimana ini, mau lanjut hukum, ayo, mau baik, ayo, kan misalnya, atau mau pisah cerai, ayo. Tapi nggak ada tuh kompor-kompor kanan kiri yang suka kompor-kompor. Akhirnya yang katanya orang sudah mau bercerai tidak perlu berkomunikasi. Itu dasarnya apa? Undang-undangnya nomor berapa? Wong di pengadilan saja besok nanti kita sama-sama lihat yuk. Di pengadilan agama Jakarta Selatan maupun di pengadilan negeri, ketika pasangan, ya, suami istri ingin bercerai, nomor satu diutamakan apa? Komunikasi. Dengan cara apa? Agenda pertama adalah mediasi. Di mediasi itu kan apa? Berkomunikasi. Gitu loh. Bang, untuk penegasan lain, Bang, kembali mengulang, berarti dalam gugatan tersebut alasan mencerai Bang Ferry itu karena dijatuhkan mahkamahnya oleh Menagenda atau seperti apa, Bang? Ya, jadi di dalam permohonan cerai talaknya itu yang tadi saya katakan adalah termohon atau Mbak Vena Melinda menjatuhkan harkat martabat Mas Ferry Irawan selaku suami, yang dimana pada kenyataannya adalah faktanya Mas Ferry telah menjalankan tanggung jawabnya sebagai suami. Jadi Mas Ferry telah menjalankan tanggung jawabnya sebagai suami. Nanti kita akan buktikan dalam agenda pembuktian. Tetapi yang ada dan kita dengar sekarang adalah digiring opini nih, seakan-akan Mas Ferry tidak menjalankan sebagai suami, Mas Ferry adalah cuma numpang hidup doang, dengan kata-kata yang tidak enak itu. Dan seharusnya sebenarnya kenapa kasus perceraian itu benar-benar rahasia, karena ini masalah rumah tangga loh.
Jangan sampai harkat martabat suami ini dijatuhkan gitu. Atau juga sebaliknya. Loh, ini malah dibuka semuanya. Nanti kita akan buktikan di dalam agenda pembuktian. Itu tuntutannya yang cerai talak. Ada lagi tuntutannya. Ya yang pasti klien saya nggak matre ya, nggak mau kondo, nggak ada tuh mau ribut-ribut masalah harta. Ya, itu sudah pasti. Berarti isinya Hanya cerai talak aja ya. Hanya cerai talak. Iya, nggak ada ataupun begini. sidang sidang kan udah masuk ke PA Jakarta, sudah ada tanggal sidang atau Untuk tanggal sidang memang belum ada karena baru didaftarkan per 7 Februari 2023. Jadi nanti kami dari kuasa hukum dari Mas Ferry sebagai pemohon atau penggugat menunggu relas panggilan dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan. nanti kalau untuk mediasi sendiri seperti apa kan Mas Ferry statusnya masih ada di sana? Ya kan bisa ya. Sekarang kemarin juga COVID kan kita bisa online. Ya, jadi tidak menutup kemungkinan juga nanti persidangannya ya kita harus fair. Online. Jadi terkait agenda mediasi, ada yang bertanya bahwa Ferry Irawan ini kan lagi ditahan, apa bisa mediasi? Nanti gini, ada di dalam agenda mediasi maupun di dalam membacakan ikrar talak itu ada yang namanya surat kuasa istimewa. Ada surat kuasa istimewa itu diberikan kepada kuasa hukum maupun kepada keluarga apabila memang satu pemohon sedang melakukan studi ya di luar negeri yang tidak bisa untuk pulang lagi. Terus yang kedua yang tadi dikatakan bahwa Mas Ferry sedang menjalani masa penyidikan ya. Jadi nanti tidak menutup kemungkinan bahwa ada surat kuasa istimewa untuk melakukan mediasi maupun membacakan ikrar talak di hadapan majelis hakim. Jadi tidak ada halangan ya Bang jalan Surabaya. Ya kalau itu tidak ada halangan, masih banyak caranya kok. Masih banyak opsi yang akan dilakukan, masih ada surat kuasa istimewa. Apakah nanti kita melakukan permohonan kepada pihak penyidik Polda Jatim ya, Polda Jatim untuk menghadirkan Mas Ferry dalam agenda mediasi karena artinya ini kan diminta oleh pengadilan. Bang boleh tahu mungkin percakapannya waktu itu dengan Mas Ferry seperti apa sampai akhirnya menggugat Bang? Hari ini hari ini gugat aja, gimana sih Bang percakapan Mas Ferry sendiri mungkin? Gini, kalau saya mungkin berbeda ya sama pengacara yang lain. Ada hal-hal yang mungkin buat saya juga prinsip yang saat ini juga belum bisa saya buka. Jadi saya mau pastikan saya nggak mau banyak bacot, tapi banyak bekerja, banyak bukti. Ya ini buktinya. Kan nggak mungkin saya jalan atas nama Mas Ferry kalau Mas Ferry tidak berkehendak, udah nggak mungkin. Jadi adanya hari ini, adanya surat kuasa dan adanya bukti pendaftaran gugatan itu sudah menandakan bahwa Mas Ferry dan keluarga besar sudah mengambil satu sikap atau keputusan yang harus kami jalankan. Keputusannya dari kapan artinya Bang? Apakah dari kemarin langsung dibuat hari ini atau seperti apa? Enggak, kan dari tanggal 30 kan sudah tanda tangan kuasa, artinya sudah mantap. Hari ini pun juga, tadi saya video call sama Mami ya, ibundanya Mas Ferry. Mami tetap nangis terus juga, tapi juga dia bilang ya sudah Mas Unan, kalau memang jalannya harus seperti ini, ya sudah, bismillah. Itu. Kalau itu juga cerai doang Bang, berarti bukan harta juga tidak termasuk. Ini kan saya tadi udah bilang, ya hanya cerai talak, nggak ada tuh istilahnya, wah mau rebutin harta ini itu nggak ada. Jadi kalau ada yang ngomong-ngomong gitu itu fitnah, hati-hati ntar kita laporin, bilang Ferry mau kondo, ya rakus harta gini-gini, nggak ada, itu nggak benar. Jadi kita bisa pastikan di gugatan hari ini nggak ada ya, nggak ada bicara mengenai harta. Ya. Kalau dari keluarga besar sendiri sudah mengetahui Bang? Keluarga besar Ferry Mas? Oh sudah. Dari mulai ibu, kakak dan sampai adiknya paling kecil sudah. Tanggapan mereka seperti apa? Ya tanggapan mereka memang sudah harus jalannya seperti ini. Karena mereka beriktikat baik, punya niat baik untuk berkomunikasi, tapi tidak
diterima gitu loh. Ingin bersilaturahmi tapi tidak ada tanggapan atau respon yang baik. Jadi sudah mantap. Ya. Tiga Bang berarti ya? Atau Pak Imam? Kalau di pengadilan agama itu nanti tidak ada lafaz salam tiga. Di situ kita minta satu Mas Ferry nanti membacakan salam satu Pak Isyako terhadap Vena Melinda. Bang, Jadi dalam tiga. soal perjanjian pranikah apakah nanti akan dibahas, Bang? Ya, pasti itu akan kita bahas karena mungkin itu berkaitan dengan ya keterbukaan. Kita harus buka-bukaan kan pihak sana maunya buka-bukaan ya, ini sudah saatnya nanti kita juga buka-bukaan. Seperti saya bilang dari press conference awal bahwa saya pun sudah pribadi mengantongi bukti ya, yang dimana Mas Ferry itu memberikan nafkah loh, jumlahnya juga bukan kecil. Nggak tahu, mungkin kalau buat pengacara senior puluhan juta tuh kecil, tapi mungkin buat seorang suami ya yang bertanggung jawab, uang belasan atau puluhan juta tuh sangat-sangat menggambarkan bentuk tanggung jawab dan kasih sayangnya. Perjanjiannya udah diketahui, Bang. Perjanjian apa aja, Bang, yang ada mungkin di antara mereka? Jadi gini, memang ada sedikit kendala ya terkait karena klien kami sedang dalam rutan. Artinya alat-alat bukti apa dan lain sebagainya itu tidak mudah kami dapatkan, sehingga kami juga berharap pihaknya Mbak Vena menyajikan semua alat bukti ya, tidak hanya yang menguntungkan pihaknya, tapi yang kami himbau adalah supaya ini yang sebenarnya seperti ini gitu loh, tanpa ada yang disembunyikan, tanpa ada yang istilahnya hanya untuk kepentingan pribadi gitu. Jadi kita minta, karena ini sudah terlanjur dari awal disorot oleh media, oleh publik juga diikuti, maka saya juga berharap semua segala sesuatunya transparan. Jangan ada yang ditutupi untuk ini kepentingan saya, kepentingan apa gitu. Itu aja harapannya. Ada yang tahu Pak? Ada info, Bang. Belum ada info, Bang. Belum ada info ya? Oke. Lagi dibikin draftnya, Bang. Masih dibikin draftnya? Katanya terakhir. Mungkin ini. Hari ini saya mau menyampaikan terkait dengan penunjukannya Mas Ferry ke kantor saya, atau saya dan tim selaku kuasa hukum Mas Ferry Irawan yang bertugas untuk menjalankan atau melakukan upaya hukum menggugat cerai Mbak Vena Melinda di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Hari ini tadi rekan saya Bang Imam sudah melakukan pendaftaran ya. Dan untuk agenda berikutnya tentunya kami menunggu relas panggilan yang dimana Mas Ferry Irawan dan keluarga sudah mantap atau memantapkan hatinya untuk menjalankan atau mengajukan proses cerai sebagai penggugat dan Mbak Vena Melinda sebagai tergugat. Mungkin Pak Imam bisa lanjutkan surat kuasanya dulu. Ini surat kuasa saya. Ini bukan buat KDRT loh ya. Ini buat kasus perceraiannya. Urusan perceraiannya Mas Ferry sudah bikin kuasa. Ini surat kuasa. Ya, surat kuasa
kuasa, jadi Mas Ferry memberikan kuasa kepada saya untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat Mbak Fena. Tanggal 30 Januari. Iya. Bang, bisa jelasin Bang isi permohonan cerainya apa saya Bang? Selamat malam kepada teman-teman media. Jadi per tanggal 7 Februari 2023 berdasarkan surat kuasa yang telah ditandatangani oleh Mas Ferry tanggal 30 Januari 2023 dalam hal untuk membuat dan mengajukan permohonan cerai talak terhadap Mbak Fena Melinda selaku termohon atau tergugat. Jadi per tanggal 7 Februari 2023 kami tim kuasa hukum telah mengajukan dan mendaftarkan permohonan cerai talak atau gugatan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan melalui e-court Mahkamah Agung. Jadi sudah jelas tanggal 7 Februari 2023 tertera ya. Ini Mas Ferry Irawan sebagai penggugat atau pemohon. Dalam permohonan cerai talak tersebut saya jabarkan adalah secara garis besarnya bahwa permohonan itu termohon Mbak Fena Melinda yang kami duga dan kami telah masukkan di dalam permohonan cerai talak menjatuhkan harkat dan martabat Mas Ferry Irawan selaku pemohon atau suami dari Mbak Fena Melinda, yang nantinya kami akan buktikan dalam agenda pembuktian di dalam persidangan bahwa apa yang telah diungkapkan oleh Mbak Fena Melinda maupun dari kuasa hukumnya adalah itu rangkaian untuk menggiring opini. Jadi nanti akan kami buka semua di agenda pembuktian bahwa Mas Ferry Irawan telah menjalankan dia sebagai suami telah bertanggung jawab selama dia berumah tangga dengan Mbak Fena Melinda. Secara garis besarnya. Nah, jadi teman-teman udah paham ya, masyarakat juga sudah paham ya. Makanya gunakan itu jasa advokat yang masih junior, masih muda gesit. Ya, nggak pakai ngomong mau masukin gugatan. Kita sudah masukin gugatan per hari ini. Itu udah tanggal 7 kemarin ya. Hari ini ya, hari ini. Ya, jadi sekarang kita sama-sama bisa menunggu ya, karena saya juga udah nggak sabar nih sama tim untuk membuktikan fakta-fakta yang ada, ya, membantah tuduhan-tuduhan yang keji, ya, seorang suami dibilang nggak ngasih nafkah, ADRT dan lain-lain. Nanti kita bisa membuktikan pada saat persidangan kasus cerainya ini. Jadi katanya mau nunggu aja gitu, tapi pada akhirnya dari duluan ya. pertimbangannya ya sudah pasti ya, dengan tidak henti-hentinya, saya katakan tidak henti-hentinya, pihak sana maupun melalui kuasa hukumnya yang senior yang hebat itu terus-terusan kan, dari awal masalah KDRT-nya, lalu masalah ranjang dibicarakan, ada kaitannya, lalu bicara masalah nafkah yang dibilang pondok tidak memberikan nafkah, nanti kita buktikan di pengadilan, ya. Lalu yang terakhir dibilang katanya klien saya Mas Ferry itu mengancam akan menyebarkan foto atau video yang tidak pantas atau senonoh apabila tidak mau diajak berhubungan suami istri. Nah, yang terakhir saya sudah bilang, kalau memang itu bentuknya pengancaman dan ada buktinya, laporkan saja. Gitu loh. Jadi jangan membangun opini-opini, ya, melemparkan statement-statement, menggiring opini publik untuk menjatuhkan, ya, Mas Ferry, yang dimana Mas Ferry ini belum menjalani tahapan proses hukum, belum diketok palu sebagai terpidana, orang yang bersalah. Jadi stop, saya himbau untuk stop, fokus saja, udah, nggak usah ada lagi preskon, nggak usah jawab preskon kita ketemu aja di pengadilan, gitu loh. Jadi nggak usah bangun opini publik terus lah, masyarakat juga lama-lama bisa lihat, gitu. Bang. Iya. Iya. Jadi sudah mantap. Ya, Mas Ferry, keluarga besar pun saat ini sudah mantap. Ya. Oh,
Masyarakat juga tahu kok yang menutup pintu memutus silaturahmi bukan pihak kita. Bukan kita dari awal terus berusaha. Saya pun jadi pengacara. Demi Allah demi Tuhan, silakan ditanyakan sama pihak keluarga. Ada nggak saya ngomporin untuk supaya berpisah, untuk supaya bagaimana? Nggak ada. Atau untuk supaya udah keluarga punya rahasia apa? Rahasia apa tentang yang negatif Mbak Vena? Keluar nggak ada. Justru saya kepengen mereka masih suami istri bisa duduk sama-sama tanpa ada kuasa hukum, atau bisa juga didampingi oleh kedua belah pihak keluarga besar. Ayo mau bagaimana ini? Mau lanjut hukum? Ayo. Mau baik? Ayo. Atau mau pisah cerai? Ayo. Tapi nggak ada tuh kompor-kompor kanan kiri kompor-kompor. Akhirnya yang katanya orang sudah mau bercerai tidak perlu berkomunikasi. Itu dasarnya apa? Undang-undangnya nomor berapa? Uang di pengadilan saja besok nanti kita sama-sama lihat yuk. Di pengadilan agama Jakarta Selatan maupun di pengadilan negeri, ketika pasangan suami istri ingin bercerai, nomor satu diutamakan apa? Komunikasi. Dengan cara apa? Agenda pertama adalah mediasi. Di mediasi itu kan apa? Berkomunikasi. Gitu. Bang, untuk penegasan aja Bang, maaf Bang kembali mengulang. Berarti dalam gugatan tersebut alasan bercerai Bang Ferry itu karena dijatuhkan martabatnya oleh Vena Melinda atau seperti apa Bang? Iya, jadi di dalam permohonan cerai talaknya itu yang tadi saya katakan adalah termohon atau Mbak Vena Melinda menjatuhkan harkat martabat Mas Ferry Irawan selaku suami, yang dimana pada kenyataannya adalah faktanya Mas Ferry telah menjalankan tanggung jawabnya sebagai suami. Jadi Mas Ferry telah menjalankan tanggung jawabnya sebagai suami. Nanti kita akan buktikan dalam agenda pembuktian. Tetapi yang ada dan kita dengar sekarang adalah digiring opini nih. Seakan-akan Mas Ferry tidak menjalankan sebagai suami. Mas Ferry adalah cuma numpang hidup doang, dengan kata-kata yang tidak enak gitu. Dan seharusnya sebenarnya kenapa kasus perceraian itu benar-benar rahasia? Karena ini masalah rumah tangga loh. Jangan sampai harkat martabat suami ini dijatuhkan gitu. Atau juga sebaliknya. Loh ini malah dibuka semuanya. Nanti kita akan buktikan di dalam agenda pembuktian. Gitu. Ya yang pasti klien saya nggak matre ya, nggak mau pondok, nggak ada tuh mau ribut-ribut masalah harta, ya itu sudah pasti. Hanya cerai talak. Iya, nggak ada nuntut harta cuma gini. Terus kan udah tanggal persidangan tuh, kita sudah masuk ke kayak jaksa, sudah ada tanggal sidang. Untuk tanggal sidang memang belum ada karena baru didaftarkan per 7 Februari 2023. Jadi nanti kami dari kuasa hukum dari Mas Ferry sebagai pemohon atau penggugat menunggu relas panggilan dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Jadi kalau media sendiri seperti yang Ya kan bisa ya. Sekarang kemarin juga COVID kan kita bisa online. Ya jadi tidak untuk kemungkinan juga nanti persidangannya ya kita harus fair. Jadi terkait agenda mediasi, ada yang bertanya bahwa Ferry Irawan ini kan lagi ditahan, apa bisa mediasi? Nanti gini, ada di dalam agenda mediasi maupun di dalam membacakan ikrar talak, itu ada yang namanya surat kuasa istimewa. Artinya surat kuasa istimewa itu diberikan kepada kuasa hukum maupun kepada keluarga apabila memang satu pemohon sedang melakukan studi ya di luar negeri yang tidak bisa untuk pulang lagi. Terus yang kedua yang tadi dikatakan bahwa Mas Ferry sedang menjalani masa penyidikan ya. Jadi nanti tidak menutup kemungkinan bahwa ada surat kuasa istimewa untuk melakukan mediasi maupun membacakan ikrar talak di hadapan majelis hakim. Itu tidak ada halangan ya Pak jarak Surabaya. Ya, kalau itu tidak ada halangan, masih banyak caranya kok. Masih banyak opsi yang akan dilakukan, masih ada surat kuasa istimewa. Apakah nanti kita melakukan permohonan kepada pihak penyidik Polda Jatim ya
Polda Jatim untuk menghadirkan Mas Ferry dalam agenda mediasi karena artinya ini kan diminta oleh pengadilan. Gitu. Bang, boleh tahu mungkin percakapannya waktu itu dengan Mas Ferry seperti apa sampai akhirnya menggugat hari ini oke, hari ini gugat aja, cuman Ini kalau saya mungkin berbeda ya sama acara yang lain. Ada hal-hal yang mungkin buat saya juga prinsip yang saat ini juga belum bisa saya buka. Jadi saya mau pastikan saya nggak mau banyak bacot, tapi banyak bekerja, banyak bukti. Ya ini buktinya. Kan nggak mungkin saya jalan atas nama Mas Ferry kalau Mas Ferry tidak berkehendak, udah nggak mungkin. Jadi adanya hari ini, adanya surat kuasa dan adanya bukti pendaftaran gugatan itu sudah menandakan bahwa Mas Ferry dan keluarga besar sudah mengambil satu sikap atau keputusan yang harus kami jalankan. Enggak, kan dari tanggal 30 kan sudah tanda tangan kuasa. Sudah mantap. Hari ini pun juga, tadi saya video call sama Mami ya, bundanya Mas Ferry. Mami tetap nangis terus juga, tapi juga dia bilang ya sudah Mas Una, kalau memang jalannya harus seperti ini, ya sudah, bismillah. Gitu. Ini kan saya tadi udah bilang, ya hanya cerai talak, nggak ada tuh istilahnya, wah mau ngerebutin harta ini itu nggak ada. Jadi kalau ada yang ngomong-ngomong gitu itu fitnah, hati-hati ntar kita laporin, bilang Ferry mau kondo, ya rakus harta gini-gini, nggak ada, itu nggak benar. Ini kita bisa pastikan di gugatan hari ini nggak ada ya, nggak ada bicara mengenai harta. Ya. Kalau dari keluarga besar sendiri sudah mengetahui keluarga besar Ferry? Oh sudah. Dari mulai ibu, kakak dan sampai adiknya paling kecil sudah. Tanggapan mereka seperti apa? Ya tanggapan mereka memang sudah harus jalannya seperti ini. Karena mereka beriktikat baik, punya niat baik untuk berkomunikasi, tapi tidak diterima. Gitu. Ingin bersilaturahmi, tapi tidak ada tanggapan atau respon yang baik. Jadi sudah mantap. Langsung talak 3 Bang ya berarti ya? Langsung talak 3 gimana Bang? Nggak tahu Pak Imam. Kalau di pengadilan agama itu nanti tidak ada langsung talak 3. Jadi di situ kita minta satu Mas Ferry nanti membacakan talak satu Bain Syukro terhadap Vena Melinda. Jadi bukan talak 3. perjanjian pranikah Ya, pastilah, pasti itu akan kita bahas karena mungkin itu. Ferry Irawan tak terima martabat direndahkan, resmi ceraikan Vena Melinda. Aktor Ferry Irawan resmi menggugat cerai Vena Melinda. Sebelumnya, Vena Melinda telah melaporkan Ferry Irawan atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, pada Minggu, tanggal 8 Januari tahun 2023. Buntut dari kasus tersebut, Vena Melinda berencana menggugat cerai Ferry Irawan. Namun kini Ferry Irawan telah terlebih dahulu menggugat cerai Vena Melinda. Ferry Irawan meminta pengacara Sunan Kalijaga untuk membantunya melakukan upaya hukum, yakni menggugat cerai Vena Melinda. Gugatan cerai Ferry Irawan terhadap Vena Melinda telah didaftarkan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Hari ini saya mau menyampaikan terkait dengan penunjukan Mas Ferry ke kantor saya dan tim selaku kuasa hukum. Kuasa hukum yang menjalankan atau melakukan upaya hukum menggugat cerai Mbak Vena Melinda di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, ucap Sunan Kalijaga, Selasa, tanggal 7 Februari tahun 2023. Aktor yang kini berusia 45 tahun itu telah memantapkan hati menggugat cerai Vena Melinda yang belum genap 1 tahun dinikahinya. Tak hanya Ferry Irawan, keluarga dari sang aktor pun juga telah mantap dengan keputusan tersebut. Diketahui bahwa surat kuasa yang diberikan Ferry Irawan kepada tim kuasa hukum telah ditandatangani oleh sang aktor pada tanggal 30 Januari tahun 2023 lalu. Hal tersebut disampaikan Imam selaku tim kuasa hukum Ferry Irawan yang saat itu mendampingi Sunan Kalijaga.
Tim kuasa hukum Ferry Irawan sempat membeberkan isi permohonan cerai tersebut. Vena Melinda sebagai tergugat diduga menjatuhkan harkat dan martabat Ferry Irawan selaku suaminya. Saya jabarkan adalah secara garis besarnya, bahwa permohonan itu, Mbak Vena Melinda yang kami duga telah menjatuhkan harkat dan martabat Mas Ferry Irawan selaku suaminya, terangnya. Tim kuasa hukum Ferry Irawan menjelaskan bahwa dugaan tersebut akan dibuktikan dalam agenda persidangan nantinya. Jauh amat sih. Pertama-tama saya mau tanya dulu sama teman-teman media, mungkin saja sudah mendapatkan info, ya, apakah kuasa hukum dari pihaknya Mbak Vena itu sudah mengajukan gugatan cerai atau belum? Belum. Ada yang tahu infonya? Belum. Belum ada info. Infonya apa yang daftarkan? Belum ada info ya? Oke. Masih dibikin draftnya. Terakhir. Di hari ini saya mau menyampaikan terkait dengan penunjukannya Mas Ferry ke kantor saya, atau saya dan tim selaku kuasa hukum Mas Ferry Irawan yang bertugas untuk menjalankan atau melakukan upaya hukum menggugat cerai Mbak Vena Melinda di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Hari ini tadi rekan saya Mbak Imam sudah melakukan pendaftaran, ya. Dan untuk agenda berikutnya tentunya kami menunggu relas panggilan, yang dimana Mas Ferry Irawan dan keluarga sudah mantap atau memantapkan hatinya untuk menjalankan atau mengajukan proses cerai sebagai penggugat dan Mbak Vena Melinda sebagai tergugat. Mungkin Pak Imam bisa lanjutkan surat kuasanya dulu. Ini surat kuasa saya. Iya. Ini bukan buat KDRT loh ya. Ini buat kasus perceraiannya. Urusan perceraiannya Mas Ferry sudah bikin kuasa. Itu puasa. Oh iya, puasa. Bang, itu surat apa bang? Boleh dijelasin? Ini surat kuasa. Surat kuasa ya? Surat kuasa, jadi Mas Ferry memberikan kuasa kepada saya, ya, untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat Mbak Vena. Per tanggal 30 Januari waktu itu ya? Selamat malam kepada teman-teman media. Jadi per tanggal 7 Februari 2023 berdasarkan surat kuasa yang telah ditandatangani oleh Mas Ferry tanggal 30 Januari 2023 dalam hal untuk membuat dan mengajukan permohonan cerai talak terhadap Mbak Vena Melinda selaku termohon atau tergugat. Jadi per tanggal 7 Februari 2023
kami tim kuasa hukum telah mengajukan dan mendaftarkan permohonan cerai talak atau gugatan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan melalui e-court Mahkamah Agung. Jadi sudah jelas tanggal 7 Februari 2023 tertera ya. Di sini Mas Ferry Irawan sebagai penggugat atau pemohon. Alasannya lu Bang? Dalam permohonan cerai talak tersebut saya dijabarkan adalah secara garis besarnya bahwa permohonan itu termohon Mbak Vena Melinda yang kami duga dan kami telah masukkan di dalam permohonan cerai talak menjatuhkan harkat dan martabat Mas Ferry Irawan selaku pemohon atau suami dari Mbak Vena Melinda, yang nantinya kami akan buktikan dalam agenda pembuktian di dalam persidangan bahwa apa yang telah diungkapkan oleh Mbak Vena Melinda maupun dari kuasa hukumnya adalah itu rangkaian untuk menggiring opini. Jadi nanti akan kami buka semua di agenda pembuktian bahwa Mas Ferry Irawan telah menjalankan dia sebagai suami telah bertanggung jawab selama dia berumah tangga dengan Mbak Vena Melinda. Secara itu secara garis besarnya. Nah, jadi teman-teman udah paham ya, masyarakat juga sudah paham ya. Makanya gunakan itu jasa advokat yang masih junior, masih muda gesit. Ya, nggak pakai ngomong mau masukin gugatan. Kita sudah masukin gugatan per hari ini, udah tanggal 7 kemarin ya. Hari ini ya, hari ini. Ya, jadi sekarang kita sama-sama bisa menunggu ya, karena saya juga udah nggak sabar nih sama tim untuk membuktikan fakta-fakta yang ada, ya, membantah tuduhan-tuduhan yang keji, ya, seorang suami dibilang nggak ngasih nafkah, KDRT dan lain-lain. Nanti kita bisa buktikan pada saat persidangan kasus cerainya ini. Bang Sunan, kemarin kan katanya mau nunggu aja gitu. Tapi kok pada akhirnya Ferry duluan yang menggugat cerai. Kenapa? Pertimbangannya apa sih sampai akhirnya duluan? Pertimbangannya ya sudah pasti ya. Dengan tidak henti-hentinya, saya katakan tidak henti-hentinya, pihak sana maupun melalui kuasa hukumnya yang senior yang hebat itu terus-terusan kan, dari awal masalah KDRT-nya, lalu masalah ranjang dibicarakan, nggak ada kaitannya sebenarnya, lalu bicara masalah nafkah yang dibilang mau pondok tidak memberikan nafkah, nanti kita buktikan di pengadilan, ya. Lalu yang terakhir dibilang katanya klien saya Mas Ferry itu mengancam akan menyebarkan foto atau video yang tidak pantas atau senonoh apabila tidak mau diajak berhubungan suami istri. Nah, ini yang terakhir saya sudah bilang, kalau memang itu bentuknya pengancaman dan ada buktinya, laporkan saja, gitu loh. Jadi jangan membangun opini-opini, ya, melemparkan statement-statement, menggiring opini publik untuk menjatuhkan, ya, Mas Ferry, yang dimana Mas Ferry ini belum menjalani tahapan proses hukum, belum diketok palu sebagai terpidana, orang yang bersalah gitu. Jadi stop, saya himbau untuk stop, fokus saja, udah, nggak usah ada lagi preskon, nggak usah jawab preskon kita ketemu aja di pengadilan, gitu loh. Jadi nggak usah bangun opini publik terus lah, masyarakat juga lama-lama bisa lihat. Gitu. Bang, artinya ini Mas Ferry sendiri menghubungi langsung untuk dipercepat prosesnya atau seperti apa nih sampai akhirnya menggugat per hari ini? Iya. Gitu. Apa? Jadi Waktu itu apa, Bang? Ya, Mas Ferry, keluarga besar pun saat ini sudah mantap. Ya, toh masyarakat juga tahu kok yang menutup pintu memutus silaturahmi bukan pihak kita. Bukan kita dari awal terus berusaha. Saya pun jadi pengacara. Demi Allah, demi Tuhan, silakan ditanyakan sama pihak keluarga. Ada nggak saya ngomporin untuk supaya berpisah, untuk supaya bagaimana? Nggak ada. Atau untuk supaya udah keluarga punya rahasia apa tentang yang negatif Mbak Vena, keluarin, nggak ada. Justru saya kepengen mereka masih suami istri bisa duduk sama-sama tanpa ada kuasa hukum, atau bisa juga didampingi oleh kedua belah pihak keluarga besar untuk ayo mau bagaimana ini, mau lanjut hukum, ayo, mau baik, ayo, kan misalnya, atau mau pisah cerai, ayo.
Tapi nggak ada tuh kompor-kompor kanan kiri yang suka kompor-kompor. Akhirnya yang katanya orang sudah mau bercerai tidak perlu berkomunikasi. Itu dasarnya apa? Undang-undangnya nomor berapa? Wong di pengadilan saja besok nanti kita sama-sama lihat yuk. Di pengadilan agama Jakarta Selatan maupun di pengadilan negeri, ketika pasangan suami istri ingin bercerai, nomor satu diutamakan apa? Komunikasi. Dengan cara apa? Agenda pertama adalah mediasi. Di mediasi itu kan apa? Berkomunikasi. Gitu loh. Bang, untuk penegasan lain, Bang, kembali mengulang. Berarti dalam gugatan tersebut, alasan mencerai Bang Ferry itu karena dijatuhkan mahkamahnya oleh Menagenda atau seperti apa, Bang? Ya, jadi di dalam permohonan cerai talaknya itu yang tadi saya katakan adalah termohon atau Mbak Vena Melinda menjatuhkan harkat martabat Mas Ferry Irawan selaku suami, yang dimana pada kenyataannya adalah faktanya Mas Ferry telah menjalankan tanggung jawabnya sebagai suami. Jadi Mas Ferry telah menjalankan tanggung jawabnya sebagai suami. Nanti kita akan buktikan dalam agenda pembuktian. Tetapi yang ada dan kita dengar sekarang adalah digiring opini nih. Seakan-akan Mas Ferry tidak menjalankan sebagai suami. Mas Ferry adalah cuma numpang hidup doang. Dengan kata-kata yang tidak enak itu. Dan seharusnya sebenarnya kenapa kasus perceraian itu benar-benar rahasia? Karena ini masalah rumah tangga loh. Jangan sampai harkat martabat suami ini dijatuhkan gitu. Atau juga sebaliknya. Loh, ini malah dibuka semuanya. Nanti kita akan buktikan di dalam agenda pembuktian. Itu tuntutannya yang cerai talak ada lagi tuntutannya. Ya yang pasti klien saya nggak matre ya, nggak mau pondok, nggak ada tuh mau ribut-ribut masalah harta. Ya, itu sudah pasti. Tadi isinya Hanya cerai talak aja ya? Hanya cerai talak. Iya, nggak ada. sidang kan udah masuk ke PA Jakarta, sudah ada tanggal sidang atau Untuk tanggal sidang memang belum ada karena baru didaftarkan per 7 Februari 2023. Jadi nanti kami dari kuasa hukum dari Mas Ferry sebagai pemohon atau penggugat menunggu relas panggilan dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Nanti kalau untuk mediasi sendiri seperti apa kan Mas Ferry statusnya masih ada di sana? Ya kan bisa ya. Sekarang kemarin juga COVID kan kita bisa online. Ya jadi tidak menutup kemungkinan juga nanti persidangannya ya kita harus fair. Online. Jadi terkait agenda mediasi, ada yang bertanya bahwa Ferry Irawan ini kan lagi ditahan, apa bisa mediasi? Nanti gini, ada di dalam agenda mediasi maupun di dalam membacakan ikrar talak itu ada yang namanya surat kuasa istimewa. Ada surat kuasa istimewa itu diberikan kepada kuasa hukum maupun kepada keluarga apabila memang satu pemohon sedang melakukan studi ya di luar negeri yang tidak bisa untuk pulang lagi. Terus yang kedua yang tadi dikatakan bahwa Mas Ferry sedang menjalani masa penyidikan ya. Jadi nanti tidak menutup kemungkinan bahwa ada surat kuasa istimewa untuk melakukan mediasi maupun membacakan ikrar talak di hadapan majelis hakim. Jadi tidak ada halangan ya Bang jalan Ya, kalau itu tidak ada halangan, masih banyak caranya kok. Masih banyak opsi yang akan dilakukan, masih ada surat kuasa istimewa. Apakah nanti kita melakukan permohonan kepada pihak penyidik Polda Jatim ya, Polda Jatim untuk menghadirkan Mas Ferry dalam agenda mediasi karena artinya ini kan diminta oleh pengadilan. Bang, boleh tahu mungkin percakapannya waktu itu dengan Mas Ferry seperti apa sampai akhirnya menggugat Bang? Hari ini gugat aja, gimana sih Bang percakapan Mas Ferry sendiri mungkin? Gini, kalau saya mungkin berbeda ya sama pengacara yang lain. Ada hal-hal yang mungkin buat saya juga prinsip yang saat ini juga belum bisa saya buka. Jadi saya mau pastikan saya nggak mau banyak bacot, tapi banyak bekerja, banyak bukti. Ya ini buktinya. Kan nggak mungkin saya jalan atas nama Mas Ferry
kalau Mas Ferry tidak berkehendak, udah nggak mungkin. Jadi adanya hari ini, adanya surat kuasa dan adanya bukti pendaftaran gugatan itu sudah menandakan bahwa Mas Ferry dan keluarga besar sudah mengambil satu sikap atau keputusan yang harus kami jalankan. Keputusannya dari kapan artinya Bang? Apakah dari kemarin langsung dibuat hari ini atau seperti apa? Enggak, kan dari tanggal 30 kan sudah tanda tangan kuasa, artinya sudah mantap. Hari ini pun juga, tadi saya video call sama Mami ya, ibundanya Mas Ferry. Mami tetap nangis terus juga, tapi juga dia bilang ya sudah Mas Sunan, kalau memang jalannya harus seperti ini, ya sudah, bismillah. Gitu. Makanya itu juga cerai doang Bang, berarti bukan Anta juga tidak termasuk. Ini kan saya tadi udah bilang, ya hanya cerai talak, nggak ada tuh istilahnya, wah mau rebutin harta ini itu nggak ada. Jadi kalau ada yang ngomong-ngomong gitu itu fitnah, hati-hati ntar kita laporin, bilang Ferry mau kondo, ya rakus harta gini-gini, nggak ada, itu nggak benar. Jadi kita bisa pastikan di gugatan hari ini nggak ada ya, nggak ada bicara mengenai harta. Ya. Kalau dari keluarga besar sendiri sudah mengetahui Bang? Keluarga besar Ferry Mas? Oh sudah. Dari mulai ibu, kakak dan sampai adiknya paling kecil sudah. Tanggapan mereka seperti apa? Ya tanggapan mereka memang sudah harus jalannya seperti ini. Karena mereka beriktikad baik, punya niat baik untuk berkomunikasi, tapi tidak diterima, gitu loh. Ingin bersilaturahmi, tapi tidak ada tanggapan atau respon yang baik. Jadi sudah mantap. Ya. Tiga pakai berarti ya? Tiga. Atau Pak Imam? Kalau di pengadilan agama itu nanti tidak ada lagi salam tiga. Di situ kita minta satu, Mas Ferry nanti membacakan talak satu, talak satu Pak Isoko terhadap Vena Melinda. Bang, Jadi bukan talak tiga. soal perjanjian pranikah apakah nanti akan dibahas Bang? Ya, pasti itu akan kita bahas karena mungkin itu berkaitan dengan ya keterbukaan, kita harus buka-bukaan kan pihak sana maunya buka-bukaan ya, ini sudah saatnya nanti kita juga buka-bukaan. Seperti saya bilang dari press conference awal bahwa saya pun sudah pribadi mengantongi bukti ya, yang dimana Mas Ferry itu memberikan nafkah loh, jumlahnya juga bukan kecil. Nggak tahu, mungkin kalau buat pengacara senior puluhan juta itu kecil, tapi mungkin buat seorang suami ya yang bertanggung jawab, uang belasan atau puluhan juta itu sangat-sangat menggambarkan bentuk tanggung jawab dan kasih sayangnya. Perjanjiannya udah diketahui Bang, perjanjian apa aja Bang yang ada mungkin di antara mereka? Jadi gini, memang ada sedikit kendala ya terkait karena klien kami sedang dalam rutan. Artinya alat-alat bukti apa dan lain sebagainya itu tidak mudah kami dapatkan, sehingga kami juga berharap pihaknya Mbak Vena menyajikan semua alat bukti ya, tidak hanya yang menguntungkan pihaknya, tapi yang kami himbau adalah supaya ini yang sebenarnya seperti ini gitu loh, tanpa ada yang disembunyikan, tanpa ada yang istilahnya hanya untuk kepentingan pribadi gitu. Jadi kita minta, karena ini sudah terlanjur dari awal disorot oleh media, oleh publik juga diikuti, maka saya juga berharap segala sesuatunya transparan. Jangan ada yang ditutupi untuk ini kepentingan saya, kepentingan apa gitu. Itu aja harapannya. Belum. Ada yang tahu itu? Ada info Bang? Belum ada info Bang. Belum ada info ya? Oke. Lagi dibikin draftnya Bang. Masih dibikin draftnya? Tadi terakhir. Itu nih. Ini hari ini saya mau menyampaikan terkait dengan penunjukannya Mas Ferry ke kantor saya untuk saya dan tim selaku kuasa hukum Mas Ferry Irawan yang bertugas untuk menjalankan atau melakukan upaya hukum menggugat cerai
Mbak Vena Melinda di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Hari ini tadi rekan saya Mbak Imam sudah melakukan pendaftaran, dan untuk agenda berikutnya tentunya kami menunggu relas panggilan, yang dimana Mas Ferry Irawan dan keluarga sudah mantap atau memantapkan hatinya untuk menjalankan atau mengajukan proses cerai sebagai penggugat dan Mbak Vena Melinda sebagai tergugat. Mungkin Pak Imam bisa lanjutkan surat kuasanya dulu. Ini surat kuasa saya. Ini bukan buat KDRT loh ya, ini buat kasus perceraiannya. Urusan perceraiannya Mas Ferry sudah bikin kuasa. Ini surat kuasa. Surat kuasa, jadi Mas Ferry memberikan kuasa kepada saya untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat Mbak Vena. Iya. Bang, bisa jelasin Bang isi permohonan cerainya apa saya Bang? Selamat malam kepada teman-teman media. Jadi per tanggal 7 Februari 2023 berdasarkan surat kuasa yang telah ditandatangani oleh Mas Ferry tanggal 30 Januari 2023 dalam hal untuk membuat dan mengajukan permohonan cerai talak terhadap Mbak Vena Melinda selaku termohon atau tergugat. Jadi per tanggal 7 Februari 2023 kami tim kuasa hukum telah mengajukan dan mendaftarkan permohonan cerai talak atau gugatan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan melalui e-court Mahkamah Agung. Jadi sudah jelas tanggal 7 Februari 2023 tertera ya. Ini Mas Ferry Irawan sebagai penggugat atau pemohon. Dalam permohonan cerai talak tersebut saya jabarkan adalah secara garis besarnya bahwa permohonan itu termohon Mbak Vena Melinda yang kami duga dan kami telah masuk dalam permohonan cerai talak menjatuhkan harkat dan martabat Mas Ferry Irawan selaku pemohon atau suami dari Mbak Vena Melinda, yang nantinya kami akan buktikan dalam agenda pembuktian di dalam persidangan bahwa apa yang telah diungkapkan oleh Mbak Vena Melinda maupun dari kuasa hukumnya adalah itu rangkaian untuk menggiring opini. Jadi nanti akan kami buka semua di agenda pembuktian bahwa Mas Ferry Irawan telah menjalankan dia sebagai suami telah bertanggung jawab selama dia berumah tangga dengan Mbak Vena Melinda. Secara itu secara garis besarnya. Nah, jadi teman-teman udah paham ya, masyarakat juga sudah paham ya. Makanya gunakan itu jasa advokat yang masih junior, masih muda gesit. Ya, nggak pakai ngomong mau masukin gugatan. Kita sudah masukin gugatan per hari ini. Itu udah tanggal 7 kemarin ya. Hari ini ya, hari ini. Ya, jadi sekarang kita sama-sama bisa menunggu ya, karena saya juga udah nggak sabar nih sama tim untuk membuktikan fakta-fakta yang ada, ya, membantah tuduhan-tuduhan yang keji, ya, seorang suami dibilang nggak ngasih nafkah, KDRT dan lain-lain. Nanti kita bisa membuktikan pada saat persidangan kasus cerainya ini. Jadi katanya mau nunggu aja gitu, tapi pada akhirnya dari duluan ya.
pertimbangannya ya sudah pasti ya, dengan tidak henti-hentinya, saya katakan tidak henti-hentinya, pihak sana maupun melalui kuasa hukumnya yang senior yang hebat itu terus-terusan kan, dari awal masalah KDRT-nya, lalu masalah ranjang dibicarakan, ada kaitannya, lalu bicara masalah nafkah, yang dibilang pondok tidak memberikan nafkah, nanti kita buktikan di pengadilan, ya. Lalu yang terakhir dibilang katanya klien saya Mas Ferry itu mengancam akan menyebarkan foto atau video yang tidak pantas atau senonoh apabila tidak mau diajak berhubungan suami istri. Nah, yang terakhir saya sudah bilang, kalau memang itu bentuknya pengancaman dan ada buktinya, laporkan saja. Gitu. Jadi jangan membangun opini-opini, ya, melemparkan statement-statement, menggiring opini publik untuk menjatuhkan, ya, Mas Ferry, yang dimana Mas Ferry ini belum menjalani tahapan proses hukum, belum diketok palu sebagai terpidana, orang yang bersalah. Jadi stop, saya himbau untuk stop, fokus saja, udah, nggak usah ada lagi preskon, nggak usah jawab preskon kita ketemu aja di pengadilan, gitu loh. Jadi nggak usah bangun opini publik terus lah, masyarakat juga lama-lama bisa lihat, gitu. Bang. Iya. Iya. Jadi sudah mantap. Ya, Mas Ferry, keluarga besar pun saat ini sudah mantap. Ya. Oh, masyarakat juga tahu kok yang menutup pintu memutus silaturahmi bukan pihak kita. Bukan kita. Kita dari awal terus berusaha. Saya pun jadi pengacara. Demi Allah demi Tuhan, silakan ditanyakan sama pihak keluarga. Ada nggak saya ngomporin untuk supaya berpisah, untuk supaya bagaimana, nggak ada. Atau untuk supaya udah keluarga punya rahasia apa tentang yang negatif Mbak Fena, keluarin, nggak ada. Justru saya kepengen mereka masih suami istri bisa duduk sama-sama tanpa ada kuasa hukum, atau bisa juga didampingi oleh kedua belah pihak keluarga besar. Ayo, mau bagaimana ini? Mau lanjut hukum? Ayo. Mau baik, ayo, atau mau pisah cerai, ayo. Tapi nggak ada tuh kompor-kompor, kanan kiri kompor-kompor. Akhirnya yang katanya orang sudah mau bercerai tidak perlu berkomunikasi. Itu dasarnya apa? Undang-undangnya nomor berapa? Wong di pengadilan saja besok nanti kita sama-sama lihat yuk. Di pengadilan agama Jakarta Selatan maupun di pengadilan negeri, ketika pasangan, ya, suami istri ingin bercerai, nomor satu diutamakan apa? Komunikasi. Dengan cara apa? Agenda pertama adalah mediasi. Di mediasi itu kan apa? Berkomunikasi. Gitu. Bang, untuk penegasan aja bang, maaf bang, kembali mengulang. Berarti dalam gugatan tersebut alasan bercerai Bang Ferry itu karena dijatuhkan martabatnya oleh Vena Melinda atau seperti apa bang? Iya, jadi di dalam permohonan cerai talaknya itu yang tadi saya katakan adalah termohon atau Mbak Vena Melinda menjatuhkan harkat martabat Mas Ferry Irawan selaku suami, yang dimana pada kenyataannya adalah faktanya Mas Ferry telah menjalankan tanggung jawabnya sebagai suami. Jadi Mas Ferry telah menjalankan tanggung jawabnya sebagai suami. Nanti kita akan buktikan dalam agenda pembuktian. Tetapi yang ada dan kita dengar sekarang adalah digiring opini nih. Seakan-akan Mas Ferry tidak menjalankan sebagai suami, Mas Ferry adalah cuma numpang hidup doang, dengan kata-kata yang tidak enak gitu. Dan seharusnya sebenarnya kenapa kasus perceraian itu benar-benar rahasia? Karena ini masalah rumah tangga loh. Jangan sampai harkat martabat suami ini dijatuhkan gitu. Atau juga sebaliknya. Loh, ini malah dibuka semuanya. Nanti kita akan buktikan di dalam agenda pembuktian. Gitu. Ya, yang pasti klien saya nggak matre ya, nggak mau pondok, nggak ada tuh mau ribut-ribut masalah harta, ya itu sudah pasti. Hanya cerai talak. Iya, nggak ada nuntut harta cuma ini. Terus kan udah ada tanggal persidangan kok, kan udah masuk ke kayak jaksa, udah ada tanggal sidang. Untuk tanggal sidang memang belum ada,
ada karena baru didaftarkan per 7 Februari 2023. Jadi nanti kami dari kuasa hukum dari Mas Ferry sebagai pemohon atau penggugat menunggu relas panggilan dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Jadi kalau untuk media sosial seperti apa? Ya kan bisa ya. Sekarang kemarin juga COVID kan kita bisa online. Ya, jadi tidak menutup kemungkinan juga nanti persidangannya ya kita harus fair. Jadi terkait agenda mediasi, ada yang bertanya bahwa Ferry Irawan ini kan lagi ditahan, apa bisa mediasi? Nanti gini, ada di dalam agenda mediasi maupun di dalam membacakan ikrar talak, itu ada yang namanya surat kuasa istimewa. Artinya surat kuasa istimewa itu diberikan kepada kuasa hukum maupun kepada keluarga apabila memang satu pemohon sedang melakukan studi ya di luar negeri yang tidak bisa untuk pulang lagi. Terus yang kedua yang tadi dikatakan bahwa Mas Ferry sedang menjalani masa penyidikan ya. Jadi nanti tidak menutup kemungkinan bahwa ada surat kuasa istimewa untuk melakukan mediasi maupun membacakan ikrar talak di hadapan majelis hakim. Jadi tidak ada halangan ya Bang jarak supaya Ya, kalau itu tidak ada halangan, masih banyak caranya kok. Masih banyak opsi yang akan dilakukan, masih ada surat kuasa istimewa. Apakah nanti kita melakukan permohonan kepada pihak penyidik Polda Jatim ya, Polda Jatim untuk menghadirkan Mas Ferry dalam agenda mediasi, karena artinya ini kan diminta oleh pengadilan. Gitu. Bang boleh tahu mungkin percakapannya waktu itu dengan Mas Ferry seperti apa sampai akhirnya menggugat hari ini oke hari ini menggugat aja Ini kalau saya mungkin berbeda ya sama acara yang lain. Ada hal-hal yang mungkin buat saya juga prinsip yang saat ini juga belum bisa saya buka. Jadi saya mau pastikan saya nggak mau banyak bacot, tapi banyak bekerja, banyak bukti. Ya ini buktinya. Kan nggak mungkin saya jalan atas nama Mas Ferry kalau Mas Ferry tidak berkehendak, udah nggak mungkin. Jadi adanya hari ini, adanya surat kuasa dan adanya bukti pendaftaran gugatan itu sudah menandakan bahwa Mas Ferry dan keluarga besar sudah mengambil satu sikap, satu keputusan yang harus kami jalankan. Enggak, kan dari tanggal 30 kan sudah tanda tangan kuasa. Hari ini pun juga, tadi saya video call sama Mami ya, bundanya Mas Ferry. Mami tetap nangis terus juga, tapi juga dia bilang ya sudah Mas Munar, kalau memang jalannya harus seperti ini, ya sudah, bismillah. Gitu. Ini kan saya tadi udah bilang ya, hanya cerai talak, nggak ada tuh istilahnya wah mau ngerebutin harta ini itu nggak ada. Jadi kalau ada yang ngomong-ngomong gitu itu fitnah, hati-hati ntar kita laporin bilang Ferry mau kondo ya rakus harta gini-gini, nggak ada, itu nggak benar. Ini kita bisa pastikan di gugatan hari ini nggak ada ya, nggak ada bicara mengenai harta ya. Kalau dari keluarga besar sendiri sudah mengetahui keluarga besar Ferry? Oh sudah. Dari mulai ibu, kakak dan sampai adiknya paling kecil sudah. Tanggapan mereka seperti Ya tanggapan mereka ya memang sudah harus jalannya seperti ini. Karena mereka beriktikat baik, punya niat baik untuk berkomunikasi, tapi tidak diterima. Gitu. Ingin bersilaturahmi, tapi tidak ada tanggapan atau respon yang baik. Jadi sudah mantap. Langsung talak 3 Bang ya berarti ya? Gimana? Langsung talak 3 gimana? Nggak tahu Pak Imam. Kalau di pengadilan agama itu nanti tidak ada langsung talak 3. Jadi di situ kita minta satu Mas Ferry nanti membacakan talak satu Bain Syukro terhadap Vena Melinda. Jadi bukan talak 3. perjanjian pranikah dengan Vena dibahas? Ya, pastilah, pasti itu akan kita bahas karena mungkin itu
Ferry Irawan tak terima martabat direndahkan, resmi ceraikan Vena Melinda. Aktor Ferry Irawan resmi menggugat cerai Vena Melinda. Sebelumnya, Vena Melinda telah melaporkan Ferry Irawan atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, pada Minggu, tanggal 8 Januari tahun 2023. Buntut dari kasus tersebut, Vena Melinda berencana menggugat cerai Ferry Irawan. Namun kini Ferry Irawan telah terlebih dahulu menggugat cerai Vena Melinda. Ferry Irawan meminta pengacara Sunan Kalijaga untuk membantunya melakukan upaya hukum, yakni menggugat cerai Vena Melinda. Gugatan cerai Ferry Irawan terhadap Vena Melinda telah didaftarkan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Hari ini saya mau menyampaikan terkait dengan penunjukan Mas Ferry ke kantor saya dan tim selaku kuasa hukum. Kuasa hukum yang menjalankan atau melakukan upaya hukum menggugat cerai Mbak Vena Melinda di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, ucap Sunan Kalijaga, Selasa, tanggal 7 Februari tahun 2023. Aktor yang kini berusia 45 tahun itu telah memantapkan hati menggugat cerai Vena Melinda yang belum genap 1 tahun dinikahinya. Tak hanya Ferry Irawan, keluarga dari sang aktor pun juga telah mantap dengan keputusan tersebut. Diketahui bahwa surat kuasa yang diberikan Ferry Irawan kepada tim kuasa hukum telah ditandatangani oleh sang aktor pada tanggal 30 Januari tahun 2023 lalu. Hal tersebut disampaikan Imam selaku tim kuasa hukum Ferry Irawan yang saat itu mendampingi Sunan Kalijaga. Tim kuasa hukum Ferry Irawan sempat membeberkan isi permohonan cerai tersebut. Vena Melinda sebagai tergugat diduga menjatuhkan harkat dan martabat Ferry Irawan selaku suaminya. Saya jabarkan adalah secara garis besarnya, bahwa permohonan itu, Mbak Vena Melinda yang kami duga telah menjatuhkan harkat dan martabat Mas Ferry Irawan selaku suaminya, terangnya. Tim kuasa hukum Ferry Irawan menjelaskan bahwa dugaan tersebut akan dibuktikan dalam agenda persidangan nantinya. Jauh amat sih. Pertama-tama saya mau tanya dulu sama teman-teman media, mungkin saja sudah mendapatkan info, ya, apakah kuasa hukum dari pihaknya Mbak Vena itu sudah mengajukan gugatan cerai atau belum? Belum. Ada yang tahu infonya? Belum. Belum ada info. Infonya apa yang daftarkan? Belum ada info ya? Oke. Masih dibikin draftnya. Tadi terakhir. Di hari ini saya mau menyampaikan terkait dengan penunjukannya Mas Ferry ke kantor saya, atau saya dan tim selaku kuasa hukum Mas Ferry Irawan yang bertugas untuk menjalankan atau melakukan upaya hukum menggugat cerai Mbak Vena Melinda di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Hari ini tadi rekan saya Mbak Imam sudah melakukan pendaftaran, ya, dan untuk agenda berikutnya tentunya kami menunggu relas panggilan yang dimana Mas Ferry Irawan dan keluarga sudah mantap atau memantapkan hatinya untuk menjalankan atau mengajukan proses cerai sebagai penggugat dan Mbak Vena Melinda sebagai tergugat. Mungkin Pak Imam bisa surat kuasanya dulu.
Ini surat kuasa saya. Ferry ya? Ini bukan buat KDRT loh ya. Ini buat kasus perceraiannya. Urusan perceraiannya, Mas Ferry sudah bikin kuasa. Itu puasa. Oh iya, puasa. Bang, itu surat apa bang? Boleh dijelasin? Ini surat kuasa. Surat kuasa ya? Surat kuasa, jadi Mas Ferry memberikan kuasa kepada saya ya untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat Mbak Vena. Per tanggal 30 Januari waktu itu ya? Selamat malam kepada teman-teman media. Jadi per tanggal 7 Februari 2023 berdasarkan surat kuasa yang telah ditandatangani oleh Mas Ferry tanggal 30 Januari 2023 dalam hal untuk membuat dan mengajukan permohonan cerai talak terhadap Mbak Vena Melinda selaku termohon atau tergugat. Jadi per tanggal 7 Februari 2023 kami tim kuasa hukum telah mengajukan dan mendaftarkan permohonan cerai talak atau gugatan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan melalui di-court Mahkamah Agung. Jadi sudah jelas tanggal 7 Februari 2023 tertera ya. Di sini Mas Ferry Irawan sebagai penggugat atau pemohon. Alasannya lu bang? Dalam permohonan cerai talak tersebut saya dijabarkan adalah secara garis besarnya bahwa permohonan itu termohon Mbak Vena Melinda yang kami juga dan kami telah masukkan di dalam permohonan cerai talak menjatuhkan harkat dan martabat Mas Ferry Irawan selaku pemohon atau suami dari Mbak Vena Melinda, yang nantinya kami akan buktikan dalam agenda pembuktian di dalam persidangan bahwa apa yang telah diungkapkan oleh Mbak Vena Melinda maupun dari kuasa hukumnya adalah itu rangkaian untuk menggiring opini. Jadi nanti akan kami buka semua di agenda pembuktian bahwa Mas Ferry Irawan telah menjalankan dia sebagai suami telah bertanggung jawab selama dia berumah tangga dengan Mbak Vena Melinda. Secara itu secara garis besarnya. Nah, jadi teman-teman udah paham ya, masyarakat juga sudah paham ya. Makanya gunakan itu jasa advokat yang masih junior, masih muda gesit. Ya, nggak pakai ngomong mau masukin gugatan. Kita sudah masukin gugatan per hari ini, udah tanggal 7 kemarin ya, hari ini ya. Jadi sekarang kita sama-sama bisa menunggu ya, karena saya juga udah nggak sabar nih sama tim untuk membuktikan fakta-fakta yang ada ya, membantah tuduhan-tuduhan yang keji ya. Seorang suami dibilang nggak ngasih nafkah, KDRT dan lain-lain. Nanti kita bisa buktikan pada saat persidangan kasus cerainya ini. Oh senang. Kemarin kan katanya mau nunggu aja gitu. Tapi kok pada akhirnya Ferry duluan yang menggugat cerai. Kenapa? Pertimbangannya apa sih sampai akhirnya duluan? Pertimbangannya ya sudah pasti ya. Dengan tidak henti-hentinya, saya katakan tidak henti-hentinya, pihak sana maupun melalui kuasa hukumnya yang senior yang hebat itu terus-terusan kan, dari awal masalah KDRT-nya, lalu masalah ranjang dibicarakan, nggak ada kaitannya sebenarnya, lalu bicara masalah nafkah yang dibilang Mokondo tidak memberikan nafkah, nanti kita buktikan di pengadilan ya. Lalu yang terakhir dibilang katanya klien saya Mas Ferry itu mengancam akan menyebarkan foto atau video yang tidak pantas atau senonoh apabila tidak mau diajak berhubungan suami istri. Nah, yang terakhir saya sudah bilang, kalau memang itu bentuknya pengancaman dan ada buktinya, laporkan saja. Gitu loh. Jadi jangan membangun opini-opini, ya, melemparkan statement-statement, menggiring opini publik untuk menjatuhkan
ya Mas Ferry, yang dimana Mas Ferry ini belum menjalani tahapan proses hukum, belum diketok palu sebagai terpidana orang yang bersalah gitu. Jadi stop, saya himbau untuk stop, fokus saja, udah nggak usah ada lagi preskon, nggak usah jawab preskon kita ketemu aja di pengadilan, gitu loh. Jadi nggak usah bangun opini publik terus lah, masyarakat juga lama-lama bisa lihat. Gitu. Bang, artinya ini Mas Ferry sendiri menghubungi langsung untuk dipercepat prosesnya atau seperti apa nih sampai akhirnya menggugat per hari ini? Iya. Gitu. Apa? Jadi Waktu itu apa, Pak? Ya, Mas Ferry, keluarga besar pun saat ini sudah mantap. Ya, oh masyarakat juga tahu kok yang menutup pintu memutus silaturahmi bukan pihak kita, bukan kita dari awal terus berusaha. Saya pun jadi pengacara, demi Allah demi Tuhan, silakan ditanyakan sama pihak keluarga, ada nggak saya ngomporin untuk supaya berpisah, untuk supaya bagaimana, nggak ada, atau untuk supaya udah keluarga punya rahasia apa tentang yang negatif Mbak Vena, keluarin, nggak ada. Justru saya kepengen mereka masih suami istri bisa duduk sama-sama tanpa ada kuasa hukum, atau bisa juga didampingi oleh kedua belah pihak keluarga besar untuk ayo mau bagaimana ini, mau lanjut hukum ayo, mau baik ayo, kan misalnya, atau mau pisah cerai ayo. Tapi nggak ada tuh kompor-kompor kanan kiri yang suka kompor-kompor. Akhirnya yang katanya orang sudah mau bercerai tidak perlu berkomunikasi, itu dasarnya apa? Undang-undangnya nomor berapa? Wong di pengadilan saja besok nanti kita sama-sama lihat yuk, di pengadilan agama Jakarta Selatan maupun di pengadilan negeri, ketika pasangan ya suami istri ingin bercerai, nomor satu diutamakan apa? Komunikasi. Dengan cara apa? Agenda pertama adalah mediasi. Di mediasi itu kan apa? Berkomunikasi. Gitu loh. Bang, untuk penegasan lain, Bang, kembali mengulang, berarti dalam gugatan tersebut alasan mencerai Bang Ferry itu karena dijatuhkan mahkamahnya oleh Menagenda atau seperti apa, Bang? Ya, jadi di dalam permohonan cerai talaknya itu yang tadi saya katakan adalah termohon atau Mbak Vena Melinda menjatuhkan harkat martabat Mas Ferry Irawan selaku suami, yang dimana pada kenyataannya adalah faktanya Mas Ferry telah menjalankan tanggung jawabnya sebagai suami. Jadi Mas Ferry telah menjalankan tanggung jawabnya sebagai suami. Nanti kita akan buktikan dalam agenda pembuktian. Tetapi yang ada dan kita dengar sekarang adalah digiring opini nih, seakan-akan Mas Ferry tidak menjalankan sebagai suami, Mas Ferry adalah cuma numpang hidup doang, dengan kata-kata yang tidak enak itu. Dan seharusnya sebenarnya kenapa kasus perceraian itu benar-benar rahasia, karena ini masalah rumah tangga loh. Jangan sampai harkat martabat suami ini dijatuhkan gitu. Atau juga sebaliknya. Loh, ini malah dibuka semuanya. Nanti kita akan buktikan di dalam agenda pembuktian. Itu tuntutannya yang cerai talak, ada lagi tuntutannya. Ya yang pasti klien saya nggak matre ya, nggak mau kondo, nggak ada tuh mau ribut-ribut masalah harta. Ya, itu sudah pasti. Berarti isinya Hanya cerai talak aja ya? Hanya cerai talak. Iya, nggak ada ataupun begini. maksudnya tanggal sidangnya sidang kan udah masuk ke PA Jakarta, sudah ada tanggal sidang atau Untuk tanggal sidang memang belum ada karena baru didaftarkan per 7 Februari 2023. Jadi nanti kami dari kuasa hukum dari Mas Ferry sebagai pemohon atau penggugat menunggu relas panggilan dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan. nanti kalau untuk mediasi sendiri seperti apa kan Mas Ferry statusnya masih ada di sana? Ya kan bisa ya. Sekarang kemarin juga COVID kan kita bisa online. Ya, jadi tidak menutup kemungkinan juga nanti persidangannya ya kita harus fair. Online. Jadi terkait agenda mediasi, ada yang bertanya bahwa Ferry Irawan ini kan lagi ditahan, apa bisa mediasi? Nanti gini, ada di dalam agenda mediasi maupun di dalam membacakan ikrar talak itu ada yang namanya surat kuasa istimewa. Ada surat kuasa istimewa itu diberikan kepada kuasa hukum
maupun kepada keluarga apabila memang satu pemohon sedang melakukan studi ya di luar negeri yang tidak bisa untuk pulang lagi. Terus yang kedua yang tadi dikatakan bahwa Mas Ferry sedang menjalani masa penyidikan ya. Jadi nanti tidak menutup kemungkinan bahwa ada surat kuasa istimewa untuk melakukan mediasi maupun membacakan ikrar talak di hadapan majelis hakim. Jadi tidak ada halangan ya Bang, jangan coba ya. Ya, kalau itu tidak ada halangan, masih banyak caranya, masih banyak opsi yang akan dilakukan, masih ada surat kuasa istimewa. Apakah nanti kita melakukan permohonan kepada pihak penyidik Polda Jatim ya, Polda Jatim untuk menghadirkan Mas Ferry dalam agenda mediasi, karena artinya ini kan diminta oleh pengadilan. Bang, boleh tahu mungkin percakapannya waktu itu dengan Mas Ferry seperti apa sampai akhirnya menggugat Bang? Hari ini oke, hari ini gugat aja. Gimana sih Bang percakapan Mas Ferry sendiri mungkin? Gini, kalau saya mungkin berbeda ya sama pengacara yang lain. Ada hal-hal yang mungkin buat saya juga prinsip yang saat ini juga belum bisa saya buka. Jadi saya mau pastikan saya nggak mau banyak bacot, tapi banyak bekerja, banyak bukti. Ya ini buktinya. Kan nggak mungkin saya jalan atas nama Mas Ferry kalau Mas Ferry tidak berkehendak. Udah nggak mungkin. Jadi adanya hari ini, adanya surat kuasa dan adanya bukti pendaftaran gugatan itu sudah menandakan bahwa Mas Ferry dan keluarga besar sudah mengambil satu sikap atau keputusan yang harus kami jalankan. Keputusannya dari kapan artinya Bang? Apakah dari kemarin langsung dibuat hari ini atau seperti apa? Enggak, kan dari tanggal 30 kan sudah tanda tangan kuasa, artinya sudah mantap. Hari ini pun juga, tadi saya video call sama Mami ya, ibundanya Mas Ferry. Mami tetap nangis terus juga, tapi juga dia bilang ya sudah Mas Unan, kalau memang jalannya harus seperti ini, ya sudah, bismillah. Gitu. Kalau itu juga cerai doang Bang, berarti bukan harta juga tidak terima. Ini kan saya tadi udah bilang, ya hanya cerai talak, nggak ada tuh istilahnya, wah mau ngerebutin harta ini itu nggak ada. Jadi kalau ada yang ngomong-ngomong gitu tuh fitnah, hati-hati ntar kita laporin, bilang Ferry mau kondo, ya rakus harta gini-gini, nggak ada, itu nggak benar. Jadi kita bisa pastikan di gugatan hari ini nggak ada ya, nggak ada bicara mengenai harta. Ya. Kalau dari keluarga besar sendiri sudah mengetahui Bang? Keluarga besar Ferry Mas? Oh sudah. Dari mulai ibu, kakak dan sampai adiknya paling kecil sudah. Tanggapan mereka seperti apa? Ya tanggapan mereka memang sudah harus jalannya seperti ini. Karena mereka beriktikat baik, punya niat baik untuk berkomunikasi, tapi tidak diterima, gitu loh. Ingin bersilaturahmi, tapi tidak ada tanggapan atau respon yang baik. Jadi sudah mantap. Ya. Tiga Bang berarti ya? Tiga. Atau Pak Imam? Kalau di pengadilan agama itu nanti tidak ada lagi salah tiga. Di situ kita minta satu Mas Ferry nanti membacakan talak satu Pak Isyako terhadap Vena Melinda. Bang, Jadi talak tiga. soal perjanjian pranikah apakah nanti akan dibahas Bang? Ya, pasti itu akan kita bahas karena mungkin itu berkaitan dengan ya keterbukaan. Kita harus buka-bukaan kan pihak sana maunya buka-bukaan ya, ini sudah saatnya nanti kita juga buka-bukaan. Seperti saya bilang dari press conference awal bahwa saya pun sudah pribadi mengantongi bukti ya, yang dimana Mas Ferry itu memberikan nafkah loh, jumlahnya juga bukan kecil. Nggak tahu, mungkin kalau buat pengacara senior puluhan juta tuh kecil, tapi mungkin buat seorang suami ya yang bertanggung jawab, uang belasan atau puluhan juta tuh sangat-sangat menggambarkan bentuk tanggung jawab dan kasih sayangnya. Perjanjiannya udah diketahui Bang, perjanjian apa aja Bang yang ada mungkin di antara mereka? Jadi gini, memang ada sedikit kendala ya terkait karena klien kami sedang dalam rutan. Artinya alat-alat bukti apa dan lain sebagainya itu tidak mudah kami dapatkan, sehingga kami juga berharap
pihaknya Mbak Vena menyajikan semua alat bukti, ya, tidak hanya yang menguntungkan pihaknya, tapi yang kami himbau adalah supaya ini yang sebenarnya seperti ini gitu loh, tanpa ada yang disembunyikan, tanpa ada yang istilahnya hanya untuk kepentingan pribadi gitu. Jadi kita minta, karena ini sudah terlanjur dari awal disorot oleh media, oleh publik juga diikuti, maka saya juga berharap semua segala sesuatunya transparan. Jangan ada yang ditutupi untuk, wah ini kepentingan saya, kepentingan apa gitu. Itu aja harapannya. Belum. Ada yang tahu itu? Ada info bang? Belum ada info bang. Belum ada info ya? Oke. Lagi dibikin draftnya bang. Masih dibikin draftnya? Katanya terakhir. Mungkin ini. Hari ini saya mau menyampaikan terkait dengan penunjukannya Mas Ferry ke kantor saya, atau saya dan tim selaku kuasa hukum Mas Ferry Irawan yang bertugas untuk menjalankan atau melakukan upaya hukum menggugat cerai Mbak Vena Melinda di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Hari ini tadi rekan saya Bang Imam sudah melakukan pendaftaran, dan untuk agenda berikutnya tentunya kami menunggu relas panggilan, yang dimana Mas Ferry Irawan dan keluarga sudah mantap atau memantapkan hatinya untuk menjalankan atau mengajukan proses cerai sebagai penggugat dan Mbak Vena Melinda sebagai tergugat. Mungkin Pak Imam bisa lanjutkan surat kuasanya dulu. Ini surat kuasa saya. Ini bukan buat KDRT loh ya, ini buat kasus perceraiannya. Urusan perceraiannya Mas Ferry sudah bikin kuasa. Ini surat kuasa. Ya, surat kuasa, jadi Mas Ferry memberikan kuasa kepada saya untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat Mbak Vena. Tanggal 30 Januari. Iya. Bang, bisa jelasin bang isi permohonan cerainya apa saya bang? Selamat malam kepada teman-teman media. Jadi per tanggal 7 Februari 2023 berdasarkan surat kuasa yang telah ditandatangani oleh Mas Ferry tanggal 30 Januari 2023 dalam hal untuk membuat dan mengajukan permohonan cerai talak terhadap Mbak Vena Melinda selaku termohon atau tergugat. Jadi per tanggal 7 Februari 2023 kami tim kuasa hukum telah mengajukan dan mendaftarkan permohonan cerai talak atau gugatan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan melalui e-court Mahkamah Agung. Jadi sudah jelas tanggal 7 Februari 2023 tertera ya. Ini Mas Ferry Irawan sebagai penggugat atau pemohon. Dalam permohonan cerai talak tersebut saya jabarkan adalah secara garis besarnya bahwa permohonan itu termohon Mbak Vena Melinda yang kami duga dan kami telah masukkan di dalam permohonan cerai talak menjatuhkan harkat dan martabat
Mas Ferry Irawan selaku pemohon atau suami dari Mbak Vena Melinda. Yang nantinya kami akan buktikan dalam agenda pembuktian di dalam persidangan bahwa apa yang telah diungkapkan oleh Mbak Vena Melinda maupun dari kuasa hukumnya adalah itu rangkaian untuk menggiring opini. Jadi nanti akan kami buka semua di agenda pembuktian bahwa Mas Ferry Irawan telah menjalankan dia sebagai suami telah bertanggung jawab selama dia berumah tangga dengan Mbak Vena Melinda. Secara garis besarnya. Nah, jadi teman-teman udah paham ya, masyarakat juga sudah paham ya. Makanya gunakan itu jasa advokat yang masih junior, masih muda gesit. Ya, nggak pakai ngomong mau masukin gugatan. Kita sudah masukin gugatan per hari ini. Itu udah tanggal 7 kemarin ya. Hari ini ya, hari ini. Ya, jadi sekarang kita sama-sama bisa menunggu ya, karena saya juga udah nggak sabar nih sama tim untuk membuktikan fakta-fakta yang ada, ya, membantah tuduhan-tuduhan yang keji, ya, seorang suami dibilang nggak ngasih nafkah, ADRT dan lain-lain. Nanti kita bisa membuktikan pada saat persidangan di kasus cerainya ini. Jadi pertimbangannya ya sudah pasti ya, dengan tidak henti-hentinya, saya katakan tidak henti-hentinya, pihak sana maupun melalui kuasa hukumnya yang senior yang hebat itu terus-terusan kan, dari awal masalah ADRT-nya, lalu masalah ranjang dibicarakan, ada kaitannya, lalu bicara masalah nafkah yang dibilang pondok tidak memberikan nafkah, nanti kita buktikan di pengadilan, ya. Lalu yang terakhir dibilang katanya klien saya Mas Ferry itu mengancam akan menyebarkan foto atau video yang tidak pantas atau senonoh apabila tidak mau diajak berhubungan suami istri. Yang terakhir saya sudah bilang, kalau memang itu bentuknya pengancaman dan ada buktinya, laporkan saja. Gitu loh. Jadi jangan membangun opini-opini, ya, melemparkan statement-statement, menggiring opini publik untuk menjatuhkan, ya, Mas Ferry, yang dimana Mas Ferry ini belum menjalani tahapan proses hukum, belum diketok palu sebagai terpidana, orang yang bersalah. Jadi stop, saya himbau untuk stop, fokus saja, udah, nggak usah ada lagi preskon, nggak usah jawab preskon kita ketemu aja di pengadilan, gitu loh. Jadi nggak usah bangun opini publik terus lah, masyarakat juga lama-lama bisa lihat, gitu. Bang. Iya. Iya. Jadi sudah mantap. Ya, Mas Ferry, keluarga besar pun saat ini sudah mantap. Ya. Oh, masyarakat juga tahu kok yang menutup pintu memutus silaturahmi bukan pihak kita. Bukan kita. Kita dari awal terus berusaha. Saya pun jadi pengacara. Demi Allah demi Tuhan, silakan ditanyakan sama pihak keluarga. Ada nggak saya ngomporin untuk supaya berpisah, untuk supaya bagaimana? Nggak ada. Atau untuk supaya udah keluarga punya rahasia apa tentang yang negatif Mbak Vena, keluar nggak ada. Justru saya kepengen mereka masih suami istri bisa duduk sama-sama tanpa ada kuasa hukum, atau bisa juga didampingi oleh kedua belah pihak keluarga besar. Ayo, mau bagaimana ini? Mau lanjut hukum? Ayo. Mau baik, ayo, atau mau pisah cerai, ayo. Tapi nggak ada tuh kompor-kompor, kanan kiri kompor-kompor. Akhirnya yang katanya orang sudah mau bercerai tidak perlu berkomunikasi. Itu dasarnya apa? Undang-undangnya nomor berapa? Wong di pengadilan saja besok nanti kita sama-sama lihat yuk. Di pengadilan agama Jakarta Selatan maupun di pengadilan negeri, ketika pasangan, ya, suami istri ingin bercerai, nomor satu diutamakan apa? Komunikasi. Dengan cara apa? Agenda pertama adalah mediasi. Di mediasi itu kan apa? Berkomunikasi. Gitu. Bang, untuk penegasan aja maaf Bang, kembali mengulang. Berarti dalam gugatan tersebut alasan bercerai Bang Ferry itu karena dijatuhkan martabatnya oleh Vena Melinda atau seperti apa Bang?
Iya, jadi di dalam permohonan cerai talaknya itu yang tadi saya katakan adalah termohon atau Mbak Vena Melinda menjatuhkan harkat martabat Mas Ferry Irawan selaku suami, yang dimana pada kenyataannya adalah faktanya Mas Ferry telah menjalankan tanggung jawabnya sebagai suami. Jadi Mas Ferry telah menjalankan tanggung jawabnya sebagai suami. Nanti kita akan buktikan dalam agenda pembuktian. Tetapi yang ada dan kita dengar sekarang adalah digiring opini nih. Seakan-akan Mas Ferry tidak menjalankan sebagai suami, Mas Ferry adalah cuma numpang hidup doang, dengan kata-kata yang tidak enak gitu. Dan seharusnya sebenarnya kenapa kasus perceraian itu benar-benar rahasia? Karena ini masalah rumah tangga loh. Jangan sampai harkat martabat suami ini dijatuhkan gitu. Atau juga sebaliknya. Loh ini malah dibuka semuanya. Nanti kita akan buktikan di dalam agenda pembuktian. Gitu. Ya yang pasti klien saya nggak matre ya, nggak mau pondok, nggak ada tuh mau ribut-ribut masalah harta, ya itu sudah pasti. Hanya cerai talak. Iya, nggak ada nuntut harta cuma gini. Terus kan udah ada tanggal persidangan tuh, kita udah masuk ke kayak jaksa, ada tanggal sidang. Untuk tanggal sidang memang belum ada karena baru didaftarkan per 7 Februari 2023. Jadi nanti kami dari kuasa hukum dari Mas Ferry sebagai pemohon atau penggugat menunggu relas panggilan dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Jadi kalau media sendiri seperti yang Ya kan bisa ya. Sekarang kemarin juga COVID kan kita bisa online. Ya, jadi tidak menutup kemungkinan juga nanti persidangannya ya kita harus fair. Jadi terkait agenda mediasi, ada yang bertanya bahwa Ferry Irawan ini kan lagi ditahan, apa bisa mediasi? Nanti gini, ada di dalam agenda mediasi maupun di dalam membacakan ikrar talak, itu ada yang namanya surat kuasa istimewa. Artinya surat kuasa istimewa itu diberikan kepada kuasa hukum maupun kepada keluarga apabila memang satu pemohon sedang melakukan studi ya di luar negeri yang tidak bisa untuk pulang lagi. Terus yang kedua yang tadi dikatakan bahwa Mas Ferry sedang menjalani masa penyidikan ya. Jadi nanti tidak menutup kemungkinan bahwa ada surat kuasa istimewa untuk melakukan mediasi maupun membacakan ikrar talak di hadapan majelis hakim. Jadi tidak ada halangan ya Pak jarak Surabaya. Ya, kalau itu tidak ada halangan, masih banyak caranya kok. Masih banyak opsi yang akan dilakukan, masih ada surat kuasa istimewa. Apakah nanti kita melakukan permohonan kepada pihak penyidik Polda Jatim ya, Polda Jatim untuk menghadirkan Mas Ferry dalam agenda mediasi, karena artinya ini kan diminta oleh pengadilan. Gitu. Bang, boleh tahu mungkin percakapannya waktu itu dengan Mas Ferry seperti apa sampai akhirnya menggugat hari ini menggugat aja cuman Gini, kalau saya mungkin berbeda ya sama acara yang lain. Ada hal-hal yang mungkin buat saya juga prinsip yang saat ini juga belum bisa saya buka. Jadi saya mau pastikan saya nggak mau banyak bacot, tapi banyak bekerja, banyak bukti. Ya ini buktinya. Kan nggak mungkin saya jalan atas nama Mas Ferry kalau Mas Ferry tidak berkehendak, udah nggak mungkin. Jadi adanya hari ini, adanya surat kuasa dan adanya bukti pendaftaran gugatan itu sudah menandakan bahwa Mas Ferry dan keluarga besar sudah mengambil satu sikap, satu keputusan yang harus kami jalankan. Enggak, kan dari tanggal 30 kan sudah tanda tangan kuasa. Hari ini pun juga, tadi saya video call sama Mami ya, ibundanya Mas Ferry. Mami tetap nangis terus juga, tapi juga dia bilang ya sudah Mas Una, kalau memang jalannya harus seperti ini, ya sudah, bismillah. Gitu.
cerai talak. Nggak ada tuh istilahnya, wah mau ngerebutin harta ini itu nggak ada. Jadi kalau ada yang ngomong-ngomong gitu itu fitnah. Hati-hati ntar kita laporin. Bilang Ferry mau kondo, ya rakus harta gini-gini, nggak ada, itu nggak benar. Ini kita bisa pastikan di gugatan hari ini nggak ada ya, nggak ada bicara mengenai harta. Ya. Kalau dari keluarga besar sendiri sudah mengetahui keluarga besar Ferry? Oh sudah. Dari mulai ibu, kakak dan sampai adiknya paling kecil sudah. Tanggapan mereka seperti apa? Ya tanggapan mereka memang sudah harus jalannya seperti ini. Karena mereka beriktikat baik, punya niat baik untuk berkomunikasi, tapi tidak diterima. Ingin bersilaturahmi, tapi tidak ada tanggapan atau respon yang baik. Jadi sudah mantap. Langsung talak 3 bang ya berarti ya? Gimana? Langsung talak 3 gimana bang? Nggak tahu Pak Imam. Kalau di pengadilan agama itu nanti tidak ada langsung talak 3. Jadi di situ kita minta Mas Ferry nanti membacakan talak satu Bain Syukro terhadap Vena Melinda. Jadi bukan talak 3. Perjanjian pranikah Ya, pastilah, pasti itu akan kita bahas karena mungkin itu. Ferry Irawan tak terima martabat direndahkan, resmi ceraikan Vena Melinda. Aktor Ferry Irawan resmi menggugat cerai Vena Melinda. Sebelumnya, Vena Melinda telah melaporkan Ferry Irawan atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, pada Minggu, tanggal 8 Januari tahun 2023. Buntut dari kasus tersebut, Vena Melinda berencana menggugat cerai Ferry Irawan. Namun kini Ferry Irawan telah terlebih dahulu menggugat cerai Vena Melinda. Ferry Irawan meminta pengacara Sunan Kalijaga untuk membantunya melakukan upaya hukum, yakni menggugat cerai Vena Melinda. Gugatan cerai Ferry Irawan terhadap Vena Melinda telah didaftarkan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Hari ini saya mau menyampaikan terkait dengan penunjukan Mas Ferry ke kantor saya dan tim selaku kuasa hukum. Kuasa hukum yang menjalankan atau melakukan upaya hukum menggugat cerai Mbak Vena Melinda di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, ucap Sunan Kalijaga, Selasa, tanggal 7 Februari tahun 2023. Aktor yang kini berusia 45 tahun itu telah memantapkan hati menggugat cerai Vena Melinda yang belum genap 1 tahun dinikahinya. Tak hanya Ferry Irawan, keluarga dari sang aktor pun juga telah mantap dengan keputusan tersebut. Diketahui bahwa surat kuasa yang diberikan Ferry Irawan kepada tim kuasa hukum telah ditandatangani oleh sang aktor pada tanggal 30 Januari tahun 2023 lalu. Hal tersebut disampaikan Imam selaku tim kuasa hukum Ferry Irawan yang saat itu mendampingi Sunan Kalijaga. Tim kuasa hukum Ferry Irawan sempat membeberkan isi permohonan cerai tersebut. Vena Melinda sebagai tergugat diduga menjatuhkan harkat dan martabat Ferry Irawan selaku suaminya. Saya jabarkan adalah secara garis besarnya, bahwa permohonan itu, Mbak Vena Melinda yang kami duga telah menjatuhkan harkat dan martabat Mas Ferry Irawan selaku suaminya, terangnya. Tim kuasa hukum Ferry Irawan menjelaskan bahwa dugaan tersebut akan dibuktikan dalam agenda persidangan nantinya. Jauh amat sih. Pertama-tama saya mau tanya dulu sama teman-teman media, mungkin saja sudah mendapatkan info, ya, apakah kuasa hukum dari pihaknya Mbak Vena itu sudah mengajukan gugatan cerai atau belum? Belum. Ada yang tahu infonya? Belum ada info. Infonya apa yang daftarkan? Belum ada info ya?
Oke. Masih dibikin draftnya. Ini hari ini saya mau menyampaikan terkait dengan penunjukannya Mas Ferry ke kantor saya, atau saya dan tim selaku kuasa hukum Mas Ferry Irawan yang bertugas untuk menjalankan atau melakukan upaya hukum menggugat cerai Mbak Vena Melinda di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Hari ini tadi rekan saya Mbak Imam sudah melakukan pendaftaran ya. Dan untuk agenda berikutnya tentunya kami menunggu relas panggilan yang dimana Mas Ferry Irawan dan keluarga sudah mantap atau memantapkan hatinya untuk menjalankan atau mengajukan proses cerai sebagai penggugat dan Mbak Vena Melinda sebagai tergugat. Mungkin Pak Imam bisa surat kuasanya dulu. Ini surat kuasa saya. Iya. Ini bukan buat KDRT loh ya. Ini buat kasus perceraiannya. Urusan perceraiannya Mas Ferry sudah bikin kuasa. Itu puasa. Oh iya, puasa. Bang, itu surat apa bang? Boleh dijelasin? Ini surat kuasa. Surat kuasa ya? Surat kuasa, jadi Mas Ferry memberikan kuasa kepada saya ya untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat Mbak Vena. Per tanggal 30 Januari waktu itu ya? Selamat malam kepada teman-teman media. Jadi per tanggal 7 Februari 2023 berdasarkan surat kuasa yang telah ditandatangani oleh Mas Ferry tanggal 30 Januari 2023 dalam hal untuk membuat dan mengajukan permohonan cerai talak terhadap Mbak Vena Melinda selaku termohon atau tergugat. Jadi per tanggal 7 Februari 2023 kami tim kuasa hukum telah mengajukan dan mendaftarkan permohonan cerai talak atau gugatan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan melalui e-court Mahkamah Agung. Jadi sudah jelas tanggal 7 Februari 2023 tertera ya. Di sini Mas Ferry Irawan sebagai penggugat atau pemohon. Alasannya lu bang? Dalam permohonan cerai talak tersebut saya dijabarkan adalah secara garis besarnya bahwa permohonan itu termohon Mbak Vena Melinda yang kami duga dan kami telah masukkan di dalam permohonan cerai talak menjatuhkan harkat dan martabat Mas Ferry Irawan selaku pemohon atau suami dari Mbak Vena Melinda, yang nantinya kami akan buktikan dalam agenda pembuktian di dalam persidangan bahwa apa yang telah diungkapkan oleh Mbak Vena Melinda maupun dari kuasa hukumnya adalah itu rangkaian untuk menggiring opini. Jadi nanti akan kami buka semua di agenda pembuktian bahwa Mas Ferry Irawan telah menjalankan dia sebagai suami telah bertanggung jawab selama dia berumah tangga dengan Mbak Vena Melinda. Secara itu secara garis besarnya. Nah, jadi teman-teman udah paham ya, masyarakat juga sudah paham ya. Makanya gunakan itu jasa advokat yang masih junior, masih muda gesit, ya, nggak pakai ngomong
mau masukin gugatan. Kita sudah masukin gugatan per hari ini. Udah tanggal 7 kemarin ya? Hari ini ya, hari ini. Ya, jadi sekarang kita sama-sama bisa menunggu ya. Karena saya juga udah nggak sabar nih sama tim untuk membuktikan fakta-fakta yang ada, ya, membantah tuduhan-tuduhan yang keji, ya, seorang suami dibilang nggak ngasih nafkah, KDRT dan lain-lain. Nanti kita bisa buktikan pada saat persidangan kasus cerainya ini. Bang Sunan, kemarin kan katanya mau nunggu aja gitu. Tapi kok pada akhirnya Ferry duluan yang menggugat cerai. Kenapa? Pertimbangannya apa sih sampai akhirnya duluan? Pertimbangannya ya sudah pasti ya. Dengan tidak henti-hentinya, saya katakan tidak henti-hentinya, pihak sana maupun melalui kuasa hukumnya yang senior yang hebat itu terus-terusan kan, dari awal masalah KDRT-nya, lalu masalah ranjang dibicarakan, nggak ada kaitannya sebenarnya, lalu bicara masalah nafkah yang dibilang Mokondo tidak memberikan nafkah, nanti kita buktikan di pengadilan, ya. Lalu yang terakhir dibilang katanya klien saya Mas Ferry itu mengancam akan menyebarkan foto atau video yang tidak pantas atau senonoh apabila tidak mau diajak berhubungan suami istri. Nah, ini yang terakhir saya sudah bilang, kalau memang itu bentuknya pengancaman dan ada buktinya, laporkan saja, gitu loh. Jadi jangan membangun opini-opini, ya, melemparkan statement-statement, menggiring opini publik untuk menjatuhkan, ya, Mas Ferry, yang dimana Mas Ferry ini belum menjalani tahapan proses hukum, belum diketok palu sebagai terpidana, orang yang bersalah, gitu. Jadi stop, saya himbau untuk stop, fokus saja, udah, nggak usah ada lagi preskon, nggak usah jawab preskon kita ketemu aja di pengadilan, gitu loh. Jadi nggak usah bangun opini publik terus lah, masyarakat juga lama-lama bisa lihat, gitu. Bang, artinya ini Mas Ferry sendiri menghubungi langsung untuk dipercepat prosesnya atau seperti apa nih sampai akhirnya menggugat per hari ini? Iya. Gitu. Apa? Jadi Waktu itu apa, Bang? Ya, Mas Ferry, keluarga besar pun saat ini sudah mantap. Ya, toh masyarakat juga tahu kok yang menutup pintu memutus silaturahmi bukan pihak kita. Bukan kita. Kita dari awal terus berusaha. Saya pun jadi pengacara. Demi Allah demi Tuhan, silakan ditanyakan sama pihak keluarga. Ada nggak saya ngomporin untuk supaya berpisah, untuk supaya bagaimana? Nggak ada. Atau untuk supaya udah keluarga punya rahasia apa? Rahasia apa tentang yang negatif Mbak Vena? Keluarin, nggak ada. Justru saya kepengen mereka masih suami istri bisa duduk sama-sama. Ya Bang, dari keluarga maksudnya yang Yuk, mulai yuk, Rio. Oke, Bang Jepri. Yuk, mulai yuk, Rio. Oke, Bang Jepri. Ya, Perkembangan Ferry, Bang. Bang Ferry seperti apa? Ya, sampai hari ini Pak Ferry masih di dalam tahanan. Penangguhan penahanan belum dijawab oleh Kepolisian Polda Jawa Timur. Dan hari ini Pak Ferry masih dalam keadaan yang baik begitu. Tapi sekali lagi, karena ini urusan rumah tangga, tentu Pak Ferry ada tekanan tersendiri berkaitan dengan batinnya atau kondisi psikologisnya begitu. Sejauh ini yang dia keluhkan apa Bang, maksudnya terkait kondisi psikisnya dia? Iya, tentu dia sering menangis lah. Karena kalau dia melihat situasinya saat ini dengan berita-berita yang ada, bahkan sebelum Pak Ferry ditahan sekalipun, kan beritanya sudah berkembang begitu. Nah, Pak Ferry ada terpukul dan merasa bersedih. Apalagi terakhir sudah dikatakan oleh tim kuasa hukum dari Ibu V sendiri bahwa sudah menutup pintu perdamaian. Nah, itu tentu Pak Ferry mendapat pukulan begitu loh. Tetapi sekali lagi Pak Ferry siap mengikuti proses hukum dengan baik. Pak Ferry mengatakan kepada kami bahwa akan mengikuti proses hukum sampai ke proses pengadilan sekalipun dengan sebaik-baiknya dan kooperatif begitu. Makanya kami memohon kepada pihak kepolisian untuk melakukan penangguhan penahanan. Karena sekali lagi sejak awal Pak Ferry mengatakan akan kooperatif. Bahkan pada saat di hari Senin pertama kali Pak Ferry dilakukan pemeriksaan, Pak Ferry hadir dan tidak ada mempersulit proses penyidikan. Maka kami mohon untuk segera ditangguhkan, itu aja. Kenapa Bang minta penahanan ditangguhkan Bang? Kenapa minta penahanan ditangguhkan Bang? Atas dasar apa Bang? Ya tentu yang pertama ada riwayat penyakit, itu yang pertama. Yang kedua tentu ada Pak Ferry menyatakan siap mengikuti proses hukum dengan baik
melakukan kooperatif, yang kedua tidak menghilangkan barang bukti. Kenapa tidak menghilangkan barang bukti? Seluruh barang bukti itu kan sudah disita oleh pihak kepolisian. Makanya tidak mungkin lagi Pak Ferry ini menghilangkan barang bukti. Apalagi begini, kalau kita mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tujuan penahanan adalah memperlancar proses penyidikan. Nah, sedangkan Pak Ferry sendiri menyampaikan tidak akan mempersulit proses penyidikan. Maka kami berharap segera dapat ditangguhkan proses penahanannya, begitu. Ini apa kita bang? Sampai sekarang depresi nggak sih apa gimana? Stres nggak sih? Iya, kalau dikatakan stres atau depresi sih ada stresnya. Karena tentu Pak Ferry, sekali lagi tadi saya sudah sampaikan, merasa terpukul lah dengan masalah yang sekarang ini ada. Tetapi secara fisik, secara batin Pak Ferry juga sudah siap untuk mengikuti proses hukum dengan baik. Jadi Pak Ferry katanya ada rencana untuk damai dengan Ibu Vena, benar nggak bang? Tentu, itu kan yang selama ini kita sampaikan, bahwa kami juga sudah melakukan permohonan kepada pihak kepolisian supaya Pak Ferry dapat dipertemukan dengan Ibu V. Tetapi seperti statement dari kuasa hukum yang menyatakan tidak ada lagi pintu perdamaian, maka kita akan mengikuti proses hukum dengan sebaik-baiknya. Begitu aja. Bang, kemarin kan warga dari Mas Ferry datang ibunya ke rumah Mbak Ferry tapi tidak dibukakan pintu. Mas Ferry sendiri tahu nggak tentang hal ini? Ya belum tahu. Kita belum menyampaikan karena itu adalah keinginan dari ibunya sendiri. Secara tiba-tiba ingin datang kepada rumah Ibu V begitu loh. Karena selama ini kan ibunya sakit. Nah, saat ini kan kondisi kesehatannya sudah mulai membaik, makanya ibunya memutuskan untuk datang ke rumah Ibu V untuk mengetahui peristiwa sebenarnya seperti apa dan mengupayakan untuk terjadi perdamaian, begitu aja. Itu kan sebagai orang tua ya, sebagai orang tua tentu punya kewajiban. Ketika anak-anaknya ada masalah, orang tua punya kewajiban untuk melakukan mendamaikan lah, begitu. Tapi sekali lagi, dibuka atau tidak dibuka itu merupakan hak dari Ibu V. Tidak ada yang bisa ngatur itu sepenuhnya hak dari Ibu V, begitu loh. Tapi niat dari ibunya Mas Ferry maunya ada perdamaian nih bang, maksudnya. Begini ya, kalau dikatakan niatnya seperti apa, saya selalu mengatakan begini. Paling tidak, sebelum masuk ke proses hukum lebih jauh lagi, ada pertemuan dulu lah. Mungkin 1 kali, tidak langsung harus damai. Namanya juga pertemuan proses perdamaian. Tidak mungkin sekali ketemu bisa langsung damai. Paling tidak ada upaya yang dimulai, begitu loh. Nah, ini mungkin bagian dari upaya yang sedang dimulai. Tetapi apakah itu bisa atau tidak ya kita lihat nanti. Walaupun sudah ada statement tidak ada lagi perdamaian, begitu loh. Tapi kan namanya juga upaya dari seorang orang tua. Apa salahnya itu dilakukan, begitu. Bang, tapi kemarin juga orang tuanya Mami juga ngomong katanya kalau mau cerai ya nggak apa-apa, cerai aja, saya juga mendukung aja gitu. Kalau itu memang yang terbaik gimana bang? Begini ya, itu menjadi satu hal yang sudah disampaikan oleh Pak Ferry. Alangkah baiknya, kalaupun berpisah baik-baik. Tidak menimbulkan masalah-masalah, begitu loh. Nah, Pak Ferry sudah sampaikan, kalau memang sudah tidak bisa berdamai bersatu kembali, ayolah kita duduk bersama, berpisah secara baik-baik. Karena kan pertemuannya baik-baik, segala sesuatunya ada di digitalnya kan, ada jejak digitalnya lah. Mereka kan baik-baik, mesra, begitu loh. Nah, sekarang ini kan ada masalah, alangkah baiknya, ayolah sama-sama duduk, kalaupun harus berpisah dengan baik-baik. Itu yang disampaikan oleh Pak Ferry. Berarti memang Ferry maksudnya juga pasrah aja bang terkait rumah tangganya bang, maksudnya kalau memang harus berakhir ya udah berakhir gitu bang. Iya, tentu Pak Ferry sekali lagi tadi kan saya katakan menginginkan kalau memang bisa diperbaiki, tapi kalaupun tidak bisa, alangkah baiknya berpisah baik-baik, begitu loh. Itu menjadi opsi terakhir. Ya kalaupun memang ini sudah tidak bisa diperbaiki, Pak Ferry akan mengikuti proses hukum. Tetapi di sisi yang lain, alangkah lebih baiknya kalau memang bisa berpisah secara baik-baik. Itu aja. Jika berpisah, harta gunung gininya gimana bang? Ada pembicaraan? Itu terlalu jauh itu. Kita belum bicara ke sana ya. Nanti itu, ini kan belum ada gugatannya juga ya. Bang, tapi sebagai kuasa hukum ada kejanggalan nggak sih bang dalam kasus ini bang? Bagaimana? Ada kejanggalan nggak sih dalam kasus ini bang? Kalau masalah kejanggalan kita akan nanti uji di pengadilan. Fakta, alat bukti, itu semua akan diuji di pengadilan. Cuman begini, awal mula saya kan sudah memberikan rilis. Kalau seandainya tulang hidungnya patah, maka saya siap mengundurkan diri. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena kan selama ini berita yang beredar itu kan hidungnya ada mengalami patah tulang, kan begitu. Nah, oleh karenanya saya menyampaikan, tolong dong dibuka hasil kesehatannya, betul nggak tulang hidungnya patah? Ternyata sudah terkonfirmasi bahwa tulang hidungnya tidak mengalami patah, begitu loh. Makanya kami heran kenapa selama ini berita-berita yang berkembang itu mengatakan tulang hidungnya patah, begitu loh. Ya, tetapi sudah terkonfirmasi bahwa ternyata tulang hidungnya tidak patah. Tetapi terkait dengan fakta yang lainnya,
Ayolah kita akan uji itu di proses pengadilan nanti, di proses pembuktian. Alat bukti, keterangan saksi, surat, lalu kemudian ahli, bahkan fakta-fakta itu sendiri akan diuji nanti di ranah pembuktian. Prosesnya ada dalam persidangan nanti, begitu loh. Bang, tapi sampai saat ini Mbak V juga masih shock dengan apa yang terjadi sama dia gitu. Apa yang mau saya komentari? Saya kan nggak bisa komentari apa yang dialami oleh Bu Sri. Bang, kemarin Tapi kan perasaan Pak Ferry sendiri kalau Bu Sri masih mencintai nggak sih? Jangankan Pak Ferry, saya juga mendengarkan di salah satu media ada juga yang mereka mungkin masih saling mencintai kan begitu. Tetapi sekali lagi ini namanya juga masalah. Alangkah baiknya diselesaikan secara kekeluargaan atau baik-baik lah. Tapi kalaupun tidak bisa, sekali lagi kami menekankan kami akan mengikuti proses hukum dengan baik. Itu aja. Itu yang paling penting. Kami akan fokus dalam proses pembuktian nanti. Sekali lagi, kalau memang Pak Ferry tidak bersalah dan tidak terbukti ya, kami nanti akan memohon kepada majelis hakim untuk membebaskan. Kalaupun memang nanti Pak Ferry dinyatakan bersalah, katakanlah kesalahannya dia sekian, jangan dihukum tinggi. Kalau kesalahannya sekian ya hukumlah setimpal. Seseorang harus dihukum sesuai dengan perbuatannya. Hukumannya harus setimpal. Jangan perbuatannya sedikit, hukumannya berat. Begitu juga sebaliknya. Kalau memang tidak bisa dibuktikan, tidak terbukti, maka kami memohon untuk dilakukan, dibebaskan dari segala tuduhan selama ini. Itu aja yang nanti akan kami lakukan, begitu. Salahnya Pak Heri akan membongkar saksinya Atala yang Bogor, Bang? Enggak. Begini ya. Ini kan dari kemarin banyak yang bertanya nih. Sekali lagi saya mau tegaskan begini. Pak Ferry dalam kapasitas selalu menyampaikan. Ketika Pak Ferry semakin dipojokkan dengan berita-berita yang ada, Pak Ferry akan membuktikan bahwa selama ini Pak Ferry juga bertanggung jawab, begitu loh. Itu aja. Dan sekali lagi kan kami belum pernah sebutkan itu kasus apa dan kasus siapa. Itu aja. Bang, kemarin kan juga yang kita tahu juga Mbak Vena ini kan penambahan BAP itu ya Bang ya. Itu ketemu nggak sih sama Mas Ferry Bang kemarin? Tidak ada pertemuan. Untuk proses hukum ke depannya Bang mau seperti apa Bang kira-kira? Kenapa? Untuk proses hukum ke depannya mau seperti apa? Begini ya, kami akan bermohon juga supaya pasal 44 ayat 4 Undang-Undang PKDRT itu dapat diterapkan dalam dugaan tindak pidana yang sedang dihadapi oleh Pak Ferry. Sekali lagi, kenapa kami menginginkan pasal 44 ayat 4? Karena ancaman pidananya hanya 4 bulan. Kalau itu bisa diterapkan, maka Pak Ferry tidak bisa dilakukan penahanan. Apa sih syaratnya pasal 44 ayat 4 itu dapat diterapkan? Yang pertama, tidak menimbulkan penyakit. Yang kedua, tidak menghalangi kegiatan sehari-hari. Yang ketiga, tidak menghalangi mata pencaharian, begitu loh. Nah, kalau tiga